Nanti nih materi PowerPoint-nya akan saya share juga. Nah, sekarang kita mulai dulu ya dengan ceritanya dulu. Jadi ini salah. Ini harus pindah dulu. Oke. Jadi pagi ini saya akan cerita tentang pengantar operating system ya atau sistem OS yang namanya Linux. Jadi Linux itu apa sih ya? Linux ini adalah sebuah sistem operasi atau OS yang dikembangkan oleh yang namanya Linus Torvalds ini di awal tahun 90. Saya lupa tepatnya ya 90, 91 atau 92 ya, pokoknya dekat-dekat ke situ lah gitu. Saya taunya karena kebetulan, nah kebetulan sekali nih saya pas waktu itu masih bersekolah di Kanada dan kebetulan sekali saya ikut ngoprek di awal-awalnya Linux ini. Jadi ini Linux secara sejarahnya dia adalah operating system yang merupakan cloningan atau apa ya, tiruan dari sistem operasi Unix ya. Sistem operasi Unix. Nah, di kampus saya kerja pakai sistem operasi Unix, tapi di rumah nggak punya sistem operasi Unix. Adanya MS-DOS. Kemudian karena pakai MS-DOS susah, akhirnya saya terpaksa harus nyari ya namanya Unix. Tapi zaman dulu Unix tuh masih mahal karena terbatas. Barulah si Linus ini ya, Linus atau Linus ini dia masih mahasiswa waktu itu. Dia mengembangkan sistem operasi Linux ini karena dia nggak punya duit juga ya, tapi suka ngoprek juga. Jadi dia membuat sistem operasi Linux. Nah, yang mana pada waktu itu saya ikut ngoprek pada zaman dahulu sekali gitu ya. Jadi termasuk awal-awal yang ikut ngoprek Linux. Gitu ya. Nanti kita kembali ke si Linuxnya ini lagi. Nah, sebentar saya ambil coret-coretan dulu supaya bisa ikut coret-coretan. Saya ambil tablet saya dulu. Ya, nyambungnya ke tablet. Ini dulu. Iya, dah. Supaya saya geser dulu ya. Nah, ini dia. Baik, nah kalau yang disebut sistem operasi itu sebetulnya apa? Nah, sistem operasi itu sebetulnya kalau kita lihat ya komputer kita itu kan ada hardware-nya, ada perangkat keras. Jadi notebook kita itu ada di sini ya, notebook kita yang eh, apa ya, Asus lah, Dell lah, Lenovo lah, IBM itu hardware-nya. Jadi nanti di sini ada komputernya, di hardware ini ada ada apa layarnya ya, ada keyboardnya gitu, yang kita ketik-ketik di keyboardnya ya, ini macam-macam keyboardnya, ada mouse-nya gitu ya, terus ada hard disk-nya gitu ya, kemudian ada apa lagi, ada CPU-nya ya dan lain sebagainya, ada network-nya segala macam, ini hardware-nya semua. Nah, untuk menjalankan hardware ini, untuk yang mengatur-mengatur ini, komputernya ini mendapatkan input dari si keyboard, kalau kita ketik-ketik apa, kalau mouse-mouse kita gerakan apa, nah itu yang namanya operating system. Ya. Jadi operating system ini yang menghubungkan nantinya manusia di atas ini dengan hardware. Jadi ini yang Nah, mau si mau operating diginiin mau system, di gitu ya. Jadi ini yang menghubungkan OS ini yang menghubungkan antara user dengan hardware. pakai bom Ya, monik. Cuman gitu bom ya. monik doang. Gitu ya. Ah. Saya Apanya minum. tadi? Nah, jadi gitu ya. Jadi ini hardware adalah hardware. Ini orang-orang di atas ini ya. Ini user-usernya. Ini kita menghubungkan antara ini OS ya. Jadi OS itu. Nah, tentu saja awal-awalnya nih OS-nya ada macam-macam ya. Ada OS-OS-nya macam-macam gitu. Jadi OS ini itu aja sih sebetulnya. Nah, kalau kita menjalankan sebuah program kayak misalnya apa VS Code, kemudian Microsoft Office, nah itu adalah application. Jadi ini yang application tuh misalnya produk-produk Office ya, berbagai Office, terus masuknya apa lagi VS Code ya, Visual Code Studio ya yang kita pakai ya, misalnya itu editor ya, text editor ya, editor itu ini adalah maksudnya ini aplikasi. Si aplikasinya ini nanti ya dia akan berbicara dengan OS, OS akan bicara dengan hardware, dibalikin lagi gitu ya. Jadi si operating system ini biasanya tidak kita sentuh di bawah belakang layar. Yang kita sentuh-sentuh itu di belakang di atasnya itu adalah aplikasi. Biasanya kita bergerak di dalam aplikasi gitu ya.
Operating system tuh biasanya very 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 low level ya di bawahnya, gitu ya. Nah, sebetulnya biasanya user manusia tuh nggak langsung ke operating system biasanya. Ada perintah-perintah yang dilakukan di sini ya, di aplikasi ini. Nah, nanti dia yang menjalankan, yang memberikan perintah ke operating system. Jadi operating system itu yang ngatur-ngatur semuanya. Gitu ya. Nah, operating system ini ada banyak variasinya. Variasinya. Yang kita kenal mungkin, yang sekarang kita pakai ya kan Linux ini ya, nanti Linux variasinya dari Linux. Tapi selain itu kita juga ada, Windows ya, kalau ini adalah Windows ya, Microsoft dan Windows. Windows juga ada macam-macam, ada kalau sekarang Windows 11 ya, Windows 11 ada sebelumnya kan ada Windows 10, sorry sekarang kita 11 ya, 10 ada Windows 7, Windows Server, Windows NT, Windows 98 ya. Itu seri-serinya itu semuanya adalah operating system ya. Ini operating system yang Windows. Si Apple juga ada operating systemnya macam-macam. Kalau sekarang itu kan namanya Mac OS, tapi dulu dia operating systemnya juga beda-beda ya. Ada yang namanya sistem 9 dan lain sebagainya. Tapi itu operating system buatannya si Apple ya. Kemudian ada lagi yang kita kenal DOS ya, MS-DOS. Nah ini juga operating system buatannya si Microsoft. DOS yang kita ketik-ketikan, CD segala macam itu MS-DOS itu operating system juga. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh operating system. Nah kalau kita pakai handphone Android, Android kita ini juga itu operating system. Jadi di handphone kita ada operating system namanya Android. Dulu operating systemnya ada lagi Symbian ya dulu ya, yang kalau kita pakai BlackBerry itu operating systemnya namanya Symbian. Lagi-lagi itu operating system ya. Jadi ada berbagai operating system ya sebetulnya. Ini yang kita yang kenal aja. Gitu ya. Nah balik lagi. Nah, ketika si Linus mengembangkan ini dulu sangat ini sekali ya, sangat primitif lah gitu ya. Operating system buatannya si Linus ini primitif banget ya. Bisa kita ketikkan ini itu hanya ada satu aliran gitu. Lama-lama untuk memasang Linux ini ribet ya. Awal-awalnya memang lebih ribet lagi, tapi hanya ada satu pilihan. Kemudian ada orang-orang yang membuat aliran-aliran dari si Linux ini. Aliran itu biasanya terkait dengan cara masangnya, terus konfigurasi grafiknya, konfigurasi apa-apanya. Nah, mulailah ada variasi-variasi dari Linux yang kita sebut distribution ya. Jadi Linux distribution atau Linux distro gitu ya, distribution. Jadi Linux itu ada distribusinya. Dulunya yang terkenal itu awal-awalnya tuh Slackware ya. Jadi yang terkenal tuh awal-awalnya sih ini Slackware ini. Ya Slackware tuh diinstal pakai disket dulu installnya. 9 disket diinstal ke hard disk gitu ya. Jadi ini dulu awal-awalnya kayak gitu. Kemudian muncullah secara paralel ya yang komersial yang namanya Red Hat ya. Biasanya kalau Red Hat ini kalau untuk komersial, biasanya kalau untuk perusahaan corporate yang besar-besar yang mau support, yang mau bayar mahal, ini Red Hat. Jadi Red Hat ini versi komersialnya ya di Linux ya. Terus ada versi lagi, jadi ini ada alirannya, ini distro ini aliran-alirannya, ada Slackware, Red Hat, dan yang paling besar tuh sebetulnya aliran Debian. Ya, Debian ini pada dasarnya adalah yang aliran besarnya ya, aliran besar-besar ini. Gitu. Jadi yang besar ini nanti ada lagi yang lain-lainnya, tetapi inilah yang aliran-aliran besarnya gitu ya. Nanti ada yang lebih kecil lagi, ada yang namanya OpenSUSE, Arch Linux, dan Gentoo, dan segala Mandriva dan seterusnya. Tapi ini yang paling besar aja gitu ya. Kemudian dari Red Hat ini kan dia versinya komersial ya, harus berbayar. Maka dia menerbitkan juga versi gratisannya lah gitu ya. Alirannya aliran Red Hat itu yang namanya Fedora. Fedora ini jadi dia alirannya Red Hat ya sebetulnya. Red Hat, aliran Red Hat. Nanti kalau saya sebut aliran itu sebetulnya perintah-perintahnya sama, cuma cara installnya beda, direktornya beda, itu aja lah ya. Hal yang sama juga, ini kalau Red Hat ini ya, nanti alirannya ke Fedora. Nah, yang sama juga si Debian ini, ada banyak-banyak variasi dari Debian. Salah satunya yang paling ngetop adalah Ubuntu ya. Jadi Ubuntu ini sebenarnya variasi dari Debian ya, dari Ubuntu. Jadi kalau Debian kalau itu biasanya bagusnya tuh kalau di server-server. Kalau server-server saya yang butuh command line segala macam,
Nah ini saya pakainya Debian ya. Debian itu biasanya di server-server. Alirannya ini biasanya aliran yang gede itu Debian sama Red Hat. Kalau orang ingin menggunakan desktop, nah menggunakan desktop, ya biasanya dari Debian ini ditariknya ke Ubuntu. Ya, Ubuntu ini adalah versi Debian yang lebih lebih itu ya, lebih desktop yang bisa user interface dan lain sebagainya ya. Jadi ini Ubuntu gitu ya. Nah dari sini juga kemudian ada lagi versi-versi lain lagi yang untuk desktop segala macam mulailah misalnya Linux Mint. Ini yang saya pakai Linux Mint. Kenapa saya pakai Linux Mint? Karena dia lebih ini ya, lebih interaktif ya, lebih lebih menarik lah ya, lebih gampang digunakan, user interface-nya lebih enak. Nah ini saingannya kalau menurut saya ini seperti Windows ya, ya ini Linux Mint tuh seperti itu. Nah, nanti ada lagi mazhab ini tuh punya variasi-variasi yang berdasarkan apa ya, filosofinya atau values yang berbeda. Contoh, kalau aliran-aliran Ubuntu itu biasanya tidak memasukkan eh, aplikasi-aplikasi atau software-software yang lisensinya tidak terlalu open gitu ya. Jadi itu nggak di kalau secara sederhananya gitu ya. Jadi tidak dipasang di Ubuntu. Nah, misalnya ada apa ya MP3. MP3 itu ada berbagai macam masalah ya terkait dengan intellectual property-nya sehingga itu tidak dipasang by default, tidak dipasang harus kita pasang sendiri. Nah, kalau yang kayak kayak gitu lebih mudah menggunakan Linux Mint ya karena yang option-option tadi sudah tersedia gitu. Ya, jadi ini ada banyak banyak banyak. Indonesia juga waktu itu buat juga versi Indonesia jadi Linux berbahasa Indonesia gitu ya. Ada banyak lah ya. Ada yang kalau yang aliran Debian itu apa namanya? Ada macam-macam ya namanya itu. Nah, Ubuntu pun jadi ini kalau ini untuk server ya biasanya. Kalau server kenapa? Karena banyaknya command line tidak untuk user interface. Nah, ini yang complete user interface. Nah, untuk si aplikasi-aplikasi gini, biasanya kalau saya memang command line tidak butuh yang berat-berat. Sehingga kalau saya mau pakai grafik itu berat ya. Makanya wah ini kalau bisa dikurangi-kurangi yang nggak perlu-perlu, yang grafik-grafiknya nggak perlu, mulailah muncullah Ubuntu, Xbuntu, Lubuntu dan lain sebagainya. Jadi itu adalah versi Linux ya yang dibuat untuk kebutuhan khusus. Misalnya tadi ya, untuk kalau kita mau buat yang kecil ya, lightweight ya, yang bobotnya kecil atau kebutuhan prosesornya kecil, disknya kecil segala macam. Ada Linux ya tadi ya yang lightweight misalnya kita pakai Lubuntu itu karena untuk mengurangi resourcesnya gitu. Ya, jadi ini ada banyak nih macam-macamnya, macam-macam aliran. Nah, biasanya kita itu menggunakan satu aliran ya supaya konsisten aja ya instalasi tempat kita supaya konsisten aja. Jadi biasanya kita kalau Lubuntu ya Lubuntu semua, Debian Debian semua gitu ya. Sebetulnya kalau dari segi operating systemnya sih sama aja di dalamnya, jeroannya itu sama tetapi di atasnya itu yang membedakan nanti aplikasi-aplikasi di atasnya itu yang agak sedikit beda gitu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya oh nih saya pakai ini, pakai Debian, pakai ini ya sama aja sih gitu ya. Nanti kalau dalam hal sysadmin, nah agak sedikit beda karena lokasi filenya bisa beda-beda. Tapi sebetulnya perintahnya sih sama. Tapi ini filenya disimpannya gini. Kalau yang satu pengennya di user local bin, misalnya yang satu di OPT gitu-gitu itu very technicalnya gitu ya. Beda-beda gitu ya. Beda-beda mazhab aja caranya ya. Gitu ya. Jadi ini adalah Linux ya. Jadi Linuxnya banyak variasinya. Nanti kita lihat juga pas lagi GUI ya, ini biasanya nanti terkait dengan GUI juga, kita cari yang ringan-ringan maka, window manajernya agak sedikit beda-beda. Oke ya. Nah, kita sekarang bicara tentang, graphical user interface atau command line interface ya. Jadi kalau kita bicara tentang, user interface, nah kan tadi kita bicara tentang ini ya, bagaimana si operating system ini berkomunikasi dengan ini kan jadi ada OS-nya ya, ini kan kita lupakan hardware-nya, kita udah ada OS. Nah, bagaimana si user ini berkomunikasi dengan si komputernya lewat OS-nya ini. Nah, pertama dulu adanya hanya CLI, command line interface. Itu semuanya harus diketik-ketikan. Jadi nanti yang kita akan belajar hari ini kebanyakan nanti yang CLI dulu ya, kita ngetik-ngetikin perintah.
Ini sama seperti kalau kita menggunakan MS-DOS, harus, banyak menghafal perintah-perintahnya ya, CD dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, ini tuh nanti, menjadi kebiasaan dan bahkan kalau orang sudah, expert ya, untuk melaksanakan hal-hal yang cepat-cepat dia biasanya pakai CLI aja, jalan-jalan kan gitu ya. Ya jadi ini pakai CLI ya, command line interface gitu ya. Nah tapi bisa juga si user-nya ini pakai, ini ya pakai CLI, tapi bisa juga pakai graphical user interface ya. Nah ini sebetulnya aplikasinya ini ada aplikasi yang namanya Window Manager ya. Window Manager itu karena nanti ada window-windownya yang harus kita atur gitu ya. Nah ini baru si GUI-nya ini sebetulnya, adalah sesuatu yang di atas ini, nanti sebetulnya si GUI-nya ini juga sebenarnya aplikasi yang akan memberikan perintah-perintah kepada operating system, gitu ya. Kalau dia membutuhkan, perintah-perintah di operating system, gitu ya. Jadi kita balik lagi ke sini, GUI itu hanya memudahkan kita kalau kita ingin melakukan berbagai hal, secara misalnya apa, mengelompokkan file, delete banyak file, misalnya kita mau nge-delete 20 file sekaligus, atau memindahkan satu folder, ini enakan pakai GUI. Tapi kalau kita memberikan perintah-perintah itu biasanya lebih enak menggunakan command line ya. Jadi nanti kita lihat, ya kita ketik-ketikan misalnya kita ngetikin Python, apa itu command line ya gitu. Nah hari ini kita sedikit belajar tentang ini. Sebetulnya sebelum, GUI ini nanti di sini ada lagi satu lagi antaranya adalah menu base ya. Jadi sebetulnya dia itu, command line tapi kita buatkan menu supaya lebih mudah aja ya. Otak-atiknya lewat menu, drill down, nah itu biasanya menu-menunya ini kita buat ya seperti aplikasi ya, sebetulnya aplikasi ini yang kalau dijalankan nanti masing-masing menu itu akan menjalankan perintah. Jadi CLI ini perintah-perintah command line interface. Kalau sudah, nanti agak familiar sedikit dengan CLI, nanti kita bicara tentang GUI-nya, Graphical User Interface. Jadi ada beberapa hal yang kita gunakan, misalnya file manajernya, segala macam ya. Jadi kalau kita bicara tentang, nantinya variasi-variasinya itu biasanya seringnya banyaknya di GUI, tampilan-tampilan UI-nya. Kayak yang ini yang sebelah kiri ini kan ya, ini graphical user interface. Nah ini nanti ini, yang membedakan kayak misalnya, Lubuntu dan lain sebagainya itu biasanya seringkali adalah window manajernya yang melihatkan look and feel-nya ya, ini sebenarnya namanya look and feel ya. Gimana kita merasanya itu ya, merasanya. Misalnya kalau ini kotaknya kayak gini, warnanya kayak gini, icons-nya di sebelah kiri, ada yang di sebelah bawah ya, kebiasaannya. Tapi itu sebenarnya bisa di-customize ya, bisa diedit-edit. Ya jadi ini GUI ini, look and feel-nya. Biasanya nanti berbeda-beda ini juga dikaitkan juga dengan intellectual property karena ada ya orang orang yang mendesain-mendesain gini tuh nggak mau ditiru ya GUI-nya. Ya jadi, ini nggak boleh ditiru, ya itu yang ribut-ributnya. Dulu antara Apple dengan, Windows ya, dengan Microsoft, dengan yang lain-lainnya. Nanti pas UI kita bahas lagi sih gitu ya, sekarang kita pakai ke command line interface dulu ya, dengan Unix. Oke, sampai di situ dulu ada pertanyaan? Mestinya sih belum ya. Nggak tahu ya, ada pertanyaan dulu? Belum? Oke ya? Kalau oke kasih jempol dulu, supaya saya tahu ini oke. Oke ya? Udah ya, oke. Nah, sekarang kita mulai ke Linux dan nanti kita mulai, main-main sedikit ya. Nah, kita mulai, Unix atau Linux. Nah, Unix atau Linux biasanya kalau kita masuk ke operating system-nya itu kita mulai dengan yang namanya login ya. Jadi nanti setiap user itu harus login di ini ya. Setiap user mulai dari login. Jadi setiap, user itu masuk ke sistem Unix karena Unix itu by design adalah multi user, maka setiap user itu harus memiliki user ID dan password ya. Kalau dulu sistem Windows itu karena komputernya kita pakai sendirian, maka nggak perlu pakai user ID dan password ya, karena namanya sendirian juga komputer kita, kita pakai sendiri gitu. Nah, kita sekarang menggunakan sistem yang multi user. Usernya ada beda-beda ya, nggak hanya satu. Nah, nanti untuk setiap aplikasi juga usernya beda-beda lagi gitu ya, ada roles-nya yang beda-beda. Jadi itu dipisah-pisahkan, maka kita harus mempunyai user ID dan password untuk masuk ke sistem, Unix ya. Ya. Nah, sistem Unix tadi yang namanya ini tadi ya, ini itu bisa dijalankan langsung di-install di atas komputernya. Jadi kalau kita pasang gini ya, langsung kita pasang, kita punya hardware ya, punya laptop gitu, langsung kita pasang operating system-nya di situ. Jadi ini bisa langsung kita pasang Ubuntu misalnya langsung di situ bisa ya.
atau Lubuntu juga bisa langsung di atas, jebret gitu. Langsung gitu ya. Eh, tetapi sekarang kita pengen, oh Pak bisa nggak ya kalau kita operating sistemnya dua gitu. Oh bisa gantian ya, gantian. Jadi mau dipasang dulu, saya mau pakai Windows, terus saya mau pakai Lubuntu, bisa nggak? Bisa gantian, bisa juga gitu ya. Jadi kita pakai pas lagi di boot itu kita punya pilihan mau Ubuntu atau mau Windows. Nanti kita pilih ceklek gitu. Nanti dia jalanin Windows atau satu lagi itu. Hanya itu biasanya gitu, hard disknya kita partisi ya, kita bagi ini hard disk untuk Ubuntu-nya ya, Ubuntu, ini hard disk untuk Windows-nya. Biasanya bisa begitu juga. Nanti kalau kita mau dari Ubuntu-nya mau pindah ke Windows, nah kita harus nge-reboot komputer, kita restart lagi komputernya, baru balik lagi ke awal gitu. Jadi ini bisa pilihan seperti itu. Dulu malah justru pilihannya hanya seperti itu dulu ya. Karena komputernya itu dulu lemot-lemot ya, lambat ya, sehingga kita hanya bisa satu operating system di dalam satu komputer. Ya jalannya itu jalankan tuh mau apa nih, mau Ubuntu atau mau Windows gitu ya. Nah sekarang kita bisa menjalankan operating system itu di atas aplikasi. Nah jadi yang terjadi sekarang yang kalau kita sebut VMware, nanti kita belajar lagi VMware secara lebih serius lagi ya. Jadi ini ada hardware, kita ada operating system, katakan operating systemnya itu adalah Windows yang kita pakai sekarang ini ya. Windows, mau Windows 10, Windows 11 ya, gitu, yang sekarang ini gitu ya. Nah di jalan ini, di atasnya ini kita pasang aplikasi, kita menjalankan berbagai aplikasi. Salah satu aplikasinya adalah namanya VMware. Ya. VMware itu memungkinkan kita memasang operating system di atasnya lagi. Jadi ini udah operating systemnya adalah Windows ya, ini OS-nya gitu. Maka di atasnya ini kita bisa pasang OS-OS lagi. OS yang kedua ya, OS yang ketiga gitu ya. Jadi kita bisa pasang di sini Lubuntu bisa ya. Di sini bisa kita pasang lagi OS yang lain lagi di atasnya, misalnya kita mau Debian gitu, bisa lagi ya. Di atasnya ini mau kita pasang lagi misalnya Windows 7 gitu ya. Bisa lagi ya. Jadi di atasnya VMware ini bisa dipasang berbagai operating system sehingga seolah-olah kita punya ini satu komputer ya, ini hostnya, dua komputer yang ini ya, tiga komputer ini yang ini OS keempat ya, empat komputer ya. Jadi kita punya empat komputer. Jadi kita seolah-olah ada empat komputer yang semuanya jalan di atas VMware. Kenapa demikian? Nah, kenapa demikian bisa terjadi? Karena hardware-nya makin hebat, ya, makin hebat sehingga di atas hardware ini seolah-olah kita ini ya, jadi kalau ini kita ada operating system satu ya, seolah-olah ya di atas ini nanti ada OS 2, OS 3, OS 4, OS 5 dan seterusnya itu. Yang memungkinkan karena hardware-nya sudah canggih, udah hebat ya. Nah, berarti hardware-nya apa? Hardware-nya itu nanti seolah-olah kita bagi-bagi CPU-nya. Kapan dia jalankan ini ya, kapan jalankan ini, kapan jalankan ini, kapan jalankan ini. Jadi kita bagi-bagi gitu. Kenapa demikian? Karena sekarang kita repot kalau kita menjalankan komputer yang jumlahnya banyak. Bayangkan kalau kita punya ruangan ya, kita mau pasang 30 komputer aja gitu. 30 komputer tuh repot ya. Bayangkan gini aja, colokan listriknya aja harus ada 30 ya, colokan listrik stop kontaknya itu harus ada 30 tuh, nyambungin 30, mejanya tuh untuk nyimpen atau raknya untuk nyimpen 30 komputer itu ribet ya, ribet berarti gitu. Terus listriknya juga 30 komputer tuh kan ya, terus belum lagi panasnya, berisiknya, jadi 30 komputer susah. Maka yang dilakukan sekarang adalah orang yang ini ya di perusahaan-perusahaan besar, dia membuat hardware yang gede aja hardware-nya, digedein aja. Seperti halnya tadi 30 komputer ya, hardware yang gede gitu. Jadi prosesornya yang paling hebat, kemudian memorinya paling besar, hard disknya yang sebesar-besarnya kita tambahkan. Nah, jadi daripada kita bawa 30 komputer, mendingan kita bawa 30 OS di atasnya, seolah-olah komputer tadi ya. Jadi ini bisa terus ya, OS yang keberapa sampai OS yang ke-30 di atasnya itu. Jadi kita pura-puranya seolah-olah di atasnya ini ada 30 komputer. Jadi daripada kita punya 2 komputer atau 15 komputer, mendingan satu komputer yang hebat, di atas kita pasang itu. Nah itu yang kita lakukan dengan VMware. Ya. Jadi VMware itu memungkinkan kita membuat virtual, namanya juga virtual, VM ini virtual machine ya. Virtual machine, jadi kita seolah-olah punya mesin yang virtual. Virtual artinya kita punya komputer yang virtual, mesin komputer yang virtual. Jadi bisa banyak gitu. Ya.
Di saya ini komputer juga banyak nih. Sekarang di depan saya ini ada satu, dua, tiga, ada tiga komputer. Di ruang sana ada dua lagi, lima ya. Jadi komputer saya saja yang desktop ini udah ada lima. Jadi sebetulnya nyebelin juga nih saya punya lima itu. Karena tadi colokannya harus lima, ini ngabisin tempat segala macam ya. Daripada lima gini mendingan sebetulnya saya beli satu komputer yang luar biasa, hebat prosesornya segala macam. Jadi yang lima ini saya nggak perlu lagi. Ya. Jadi semuanya saya masukin menjadi virtual machine. Jadi saya seolah-olah punya lima komputer tadi. Saya bisa switch ke mana itu ya. Itu dengan menggunakan VMware. Nah, selain VMware ada lagi banyak lagi ya aplikasi-aplikasi yang seperti VMware ini. Ini kalau VMware dia berbayar eh, yang paling banyak dipakai orang, tetapi juga ada lagi yang gratisan juga ada ya, gratisan setengah berbayar juga ada yang gratis, versi gratisnya tapi kalau mau support bayar gitu, ada juga yang pakai gitu. Ada Proxmox itu juga sama seperti ini ya. Ya biasanya diinstal di server-server gitu ya. Jadi kita bisa pasang berbagai operating system gitu ya di atasnya gitu ya. Ya, jadi kenapa kita pakai VMware tuh karena ya itu tadi. Jadi kita di sininya pakai Windows ya, di atasnya pakai VMware, kita bisa pakai Lubuntu yang satu. Ini Lubuntu kedua bisa ya. Jadi kita bisa di atasnya punya tiga Lubuntu. Misalnya yang satu server database, yang satu aplikasi kita, yang satu lagi untuk apa lagi? Bisa kita pisah-pisahkan aplikasinya atau servernya itu berdasarkan fungsinya gitu ya. Tapi di atas physically hanya satu mesin sih. Tapi kita mikirkannya seolah-olah ada tiga operating system ya. Ya. Oke ya, jadi ya sekarang kita mulai dengan menjalankan ini ya VMware dan Lubuntu. Silakan kita mulai dulu itu sambil kalau ada pertanyaan kita mulai dulu kita ini saya. Jadi setiap orang itu punya user ID dan password ya. Jadi itu kita punya user ID dan password. Ini yang membedakan kita dengan sistem operating system yang single user. Karena single user nggak usah pakai macam-macam ya. Kadang juga ada ya single user yang harus ada password aja, tapi usernya udah tertentu ya. Ini tinggal passwordnya ya. Nah kalau ini jangan kita bisa berganti user ya. Nah terus di usernya, nah ini di usernya itu setiap user memiliki hak tertentu ya, memiliki hak tertentu. Misalnya saya user ID-nya saya pilih namanya Budi. Nah, Budi itu punya hak ya apa roles-nya sebagai user biasa, sebagai apa-apa gitu ya. Nah, kalau di sistem Linux atau Unix, maka admin itu kita sebut namanya root, user ID admin ya, itu namanya root, ROOT ini root. Jadi kalau kita mau menginstal program, seringkali harus pakai user root. Seperti halnya admin di Windows ya. Jadi kita memang harus pakai root. Jadi kalau orang-orang tahu aneh usernya root gitu ya. Jadi user root ini adalah user yang paling super power. Dia bisa ngacoin sengaco-ngaconya gitu ya. Nah, biasanya kalau yang bagus, sistem bagus, maka seorang user itu sebaiknya tidak menjadi root tapi sebagai user biasa sehingga kalau ada apa-apa nggak masalah. Kalau root itu dipakai untuk install segala macam, kalau user biasa itu nggak boleh gitu ya. Sehingga kalau kita nge-delete segala macam itu nggak hilang sehilang-hilangnya ya, karena masih di levelnya user. Nah, setelah kita masuk ya, maka kita masuk ke sebuah direktori yang di-assign untuk setiap user. Ini kita sebutnya namanya home directory. Setiap orang beda-beda home direktorinya. Ya, jadi setiap orang home direktorinya. Kemudian di dalam home directory-nya itu sebetulnya kalau kita login ya, kemudian kita sebetulnya nanti diletakkan di dalam sebuah shell. Kalau kita pakai Lubuntu ya kan nanti itu sebetulnya kita udah pakai GUI sebetulnya udah pakai graphical user interface. Maka kita untuk mengakses ininya itu kita menggunakan terminal ya, program terminal atau program shell sehingga kita bisa mengakses perintah-perintah CLI-nya di dalam Linux tadi ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita buka terminal, silakan buka terminal. Buka terminal. Saya juga membuka terminal saya di sini.
Kalau udah kasih tahu ya ininya ya. Kalau sudah berhasil buka terminal, kayak udah ya. Nah, kalau sudah berarti kan kita mungkin bentuknya kayak seperti ini ya. Ada macam-macam promptnya bisa beda-beda ya. Nah, promptnya itu yang kita sebut tuh prompt tuh kayak gininya ya. Nah, promptnya ini bisa bergantung kepada shell yang digunakan. Shell itu apa sih Pak? Nah, shell itu adalah ini yang kalau kita ini yang tempat kita berlaku ini namanya shell-nya gitu ya, shell-nya. Nah, shell-nya ini bisa macam-macam. Kalau yang kita ini kalau yang saya ini shell-nya itu namanya karena shell saya namanya menggunakan Z shell ya. Jadi shell saya itu kayak gini. Kalau yang di sana mungkin bentuknya kayak dolar gini kan ya. Nah, itu karena kita menggunakan shell-nya adalah bash ya atau bash atau bone shell tapi bash biasanya itu adalah shell yang kita gunakan untuk berinteraksi memberikan perintah dengan komputer. Kalau DOS dulu kayak gini ya, biasanya C gitu ya. Nah, kalau kalau DOS ya, C atau titik dua slash gitu ya. C titik dua slash ya DOS. Kalau dulu kan DOS kayak gini ya kan ya. Bentuknya kayak gitu ya promptnya. Ya jadi ini gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mulai ya, mulai dari sini maka kita bisa melakukan memberikan perintah-perintah. Yang pertama, ini kan katanya tadi Pak di working directory. Nah, sekarang kita pengen tahu ini sebetulnya kita berada di mana, maka kita memberikan perintah-perintah kepada Linux kita dengan menggunakan shell ini. Nah, perintah-perintahnya ada macam-macam. Kita karena kita menggunakan CLI, maka kita ketikkan ya. Misalnya ini ketikan yang pertama adalah PWD. Ah, silakan PWD. Nah, nanti kalau sudah ya ininya dituliskan di chat apa keluarannya nih. Nah, ini PWD-nya tuh keluarnya apa? Coba saya pengen lihat. Tada di chatnya mana chatnya? Saya keluarkan dulu ya. Oke, keluarnya apa? Kalau saya kan ya diketikkan di situ saya adalah users Budi ya. Nah, itu adalah home directory saya. Ya. Nah, biasanya home directory ini bisa macam-macam ya, bisa itu tadi ya slash home segala macam gitu ya. Oh, itu ya ada, nah itu ya misalnya Bu Farah malah home, Faradian desktop gitu ya. Nah, bisa aja ya. Jadi setiap orang itu direktornya ketika kita buka si terminal ini dia bisa mana-mana. Biasanya home directory-nya tuh seperti yang ada itu home Winnie, home Deden ya biasanya kayak gitu-gitu. Jadi biasanya ada slash home-nya. Kalau di Macintosh, Macintosh ini Mac OS ini dia users ya, bukan ini tapi users ininya. Sama aja sih biasanya, ya. Oke, nah perintah-perintah di Unix itu biasanya adalah perintah-perintah kayak gini. Nah, sebenarnya perintah ini tuh merupakan singkatan-singkatan. Ini bisa ngingetnya gimana? PWD itu adalah print working directory, PWD. Ya. Nah, jadi kita pengen tahu print working directory sekarang kita di mana itu ya. Nah, kalau perintah-perintahnya lagi misalnya kita membuat satu directory, maka kita make directory, make mk dir, coba dir. Nah, coba gitu ya. Jadi kalau kita mau masuk ke directory-nya maka kita change directory coba dir. Ya. Nah, kalau untuk prompt-nya yang saya itu biasanya ini prompt-nya nanti bisa di-customize ya. Ini kebetulan saya prompt-nya di-customize menjadi Budi MacBook Pro ini sebenarnya nggak perlu amat ya, cuma bisa kita customize nanti ya. Kita coba ya. Coba dir kita di sini. Nah, kalau nggak percaya kita tulis PWD print working directory. User Budi coba dir. Jadi berarti saya berada di directory ini. Coba dir. Ya. Kalau saya mau kembali lagi ke home directory saya naik ke atas, maka saya CD titik 2. Ya. Maka kalau saya sebut lagi dia naik ke atas ya, ini titik 2 itu naik ke atas. Kalau titik itu directory-nya current directory kalau kita ke atas. Oh, kalau bisa ini juga ya, bisa juga CWD juga bisa kalau nggak salah. Ya. Oh, sorry nggak ada ya. Ada yang namanya current working directory, ada juga yang ada perintah namanya CWD, tapi di sini nggak ada. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Oke. Jadi saya masuk lagi Pak CD. Budi, Yes. Pak Budi kalau itu maksudnya si directory si kayak coba diri itu tuh maksudnya
berarti kita bikin directory baru tuh maksudnya bikin folder baru atau Betul, gimana? betul, folder baru. Oh ya, oke. Ya, jadi ininya Ah ya kalau ada. kalau di GUI itu namanya folder, tapi kalau di terminal kita namanya directory. Ya, sama aja Oke. sih, sama aja sih. Nanti kalau dilihat dari itu namanya folder ya. Coba kita sekarang pergi ke coba dir. Oke, masing-masing masuk coba dir lagi ya. Sebentar, Pak. Ya, Bentar. jadi ini ya. Udah sampai di sini kan ya, coba dir. PWD, udah benar ya. Print working directory, benar ya. Coba dir. Sudah? Kalau sudah, kita membuat file baru lagi. Misalnya kita buat make dir dir 2 gitu ya. Sama make dir 3 gitu. Kita buat 3 directory. Buat directory atau buat folder ya. Nah, kalau kita ingin lihat isi dari directory kita ini, kita bisa tulis list ls. Nah, maka kita lihat ada dir 2, dir 3. Oke, silahkan dibuat sambil diikutin ya. Kalau kita mau pindah ke directory 2, kita cd dir 2 gitu ya. Nah, itu. Berarti kita sekarang ada di ini ya. User Budi coba dir. Nah, itu biasanya tanda slash itu menunjukkan directory ya atau folder. Apakah sudah di sini semua? Ya. Ini enaknya memang sih kalau bisa lihat layar ya, tapi kalau nggak apa-apa. Kalau ini kasih jempol aja kalau misalnya ini ya, sudah. Oke ya. Oke, ya udah. Nah, kan saya kalau misalnya saya mau kembali lagi ke home directory saya, kan saya bisa naik 2 tingkat ya, cd.2.2 ini. Tapi enaknya kalau di Unix itu kalau kita mau kembali ke home directory kita tinggal tulis cd gitu aja. Belum, itu dia akan naik terus ke home directory kita. Jadi kalau kita bingung kita cd aja udah gitu ya. Dia akan lari ke home directory kita kembali. Ya, jadi CD tanpa adanya perintahnya, CD tanpa ada optionnya itu ya, maka kita akan pindah lagi ke home directory kita lagi. Ya, gitu ya. Oke, ya jadi itu. Jadi kita bisa CD ini ya. Nah sekarang kita pindah lagi ke coba dir lagi, CD coba dir. Kita di sini lagi ya. Kan kita tadi bisa list, oh ini ada 2 directory ya. Ya. Apakah oke? Sudah oke? Ya, Baik. jempol. Oke ya. Nah, jadi kita kan sudah dicoba dir ya. Nah, kita lihat ls ada 2 file ya sorry 2 folder tempat kita. Nah, di Unix perintah-perintah tadi kalau kita cd kita kasih nama direktorinya dia pindah ke direktorinya. Kalau kita tidak kasih nama direktorinya dia pindah ke home directory kita. Terus kemudian kita list dengan ls. Nah, perintah-perintahnya itu di Unix itu ada option. Ada pilihan ya, option itu adalah bentuknya kalau kita ls gini tampilannya seperti ini. Nah, option itu biasanya dikasih dengan tanda minus ya atau dash. Jadi kalau ls spasi minus l, nah tampilannya beda nih.
Ini jadi yang ini tadi tampilannya kayak gini ya, yang kayak gini tadi hanya di dua gini. Kalau sekarang dia ke bawah gitu ya. Jadi ini istilahnya list dengan long format. Jadi long format. Ya, jadi kita lihat tuh ya ada long format ke bawah gini. Ya, long format. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita ini bisa juga Pak, misalnya kita ya. Pak, Pak Budi maaf, Farah nggak keluar kayak Pak Budi. Keluarnya kayak gimana? Nggak ada, biasa aja, kosong lagi. Maksudnya Oh, habis LS minus satu. oh bukan satu L itu LS. Oh, minus L. Minus long. Ke LS minus satu Oh, apa ya? oke, oke. LS Ya minus satu udah. apa ya? Oh enggak ada ya. Oh LS minus satu cuma ke bawah gitu ya. Minus L ya. Nah LS ini. Ya. Sekarang nih. Nah, sekarang nih ada ini lagi ya. Kita bisa membuat satu berkas kosong ya. Berkas kosong. Kalau di Linux kita namanya touch. Touch apa? Berkas .txt misalnya gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, itu ada filenya namanya berkas.txt. Jadi touch itu kita hanya ingin membuat file yang kosong, kita sebut namanya touch. Kalau berkasnya udah ada, misalnya kita touch lagi ya, berkas.txt, dia nggak ada apa-apanya. Nggak create lagi karena udah di-create ya. Hanya yang dia ubah itu ininya, time-nya sebetulnya. Time-nya dia ubah. Soalnya kita nyolek ya, nyolek berkas. Nah, oke ya. Jadi ini Berarti kalau kalau tadi si berkas.txt nggak ada, nggak akan keluar kayak gitu ya, Pak? iya, coba dibuat touch berkas txt. Sudah? Sudah. Oke ya, udah ya. Nah, kalau kita lihat tampilan ya, kalau cuma LS, nah dia cuma lihat kayak gini ya, ada berkas ya, dia ke kanan ini ya, di satu dua. Tapi kita nggak tahu ini directory itu apa. Kalau kita ls minus L, nah baru kita bisa ngelihat bahwa yang sebelah kiri, nih yang sebelah kiri ya, sebelah kiri itu yang ada apa ya, minus RW, RW, minus RR itu ya. Nah, itu kalau yang paling kiri sekali, yang garis itu, kalau garis itu artinya nggak ada ya. Kalau D itu artinya directory. Jadi kita tahu, oh si dir 2 dir 3 ini directory karena ada D-nya di depan itu. Ya. Nanti ada yang lain-lainnya, tapi untuk sementara ini yang kita lihat, kalau ada D itu directory, kalau bukan itu bukan directory, itu nggak ada D-nya di depannya. Ya. Nah, kemudian, nah ini yang membuat si Unix ini menarik ya, bahwa si berkas atau directory ini dia itu boleh dilihat, diedit atau di apa oleh siapa aja gitu ya. Nah itu kita ada tiga kategori di dalam sistem Unix itu. Yang pertama, kelompok tiga yang pertama ini adalah yang ini ya RWX ini adalah milik si usernya. Jadi user Budi dia boleh read, R to read, boleh write, jadi dia boleh ngedelete, boleh nulis, dan X itu boleh mengeksekusi. Kalau dia sebuah aplikasi atau dua perintah dia dijalankan boleh. Kalau sebuah directory, X itu maksudnya kita boleh change ke directory itu, boleh masuk ke directory itu. Ya, jadi itu. Jadi ini contohnya adalah user ID Budi boleh RWX untuk ke directory 2, dir 2 dan dir 3. User ID Budi boleh RW minus ya. Karena ini bukan sebuah aplikasi ya, jadi dia memang X-nya itu dia bukan executable gitu ya. Jadi dia boleh di read dan boleh write oleh user ID Budi. Ya, user ID Budi. Nah, selain si user ID Budi ya, si ID Budi ini, yang kedua ini ada sebenarnya RWX lagi. Ini adalah grup. Jadi misalnya Budi ini bergantung berada dalam sebuah grup yang namanya staff. Ini kebetulan grup saya namanya staff. Jadi orang-orang yang berada di grup staff semuanya bisa R, bisa baca juga. Tapi nggak akan bisa delete karena W-nya nggak ada itu dia di situ ya. Jadi dia cuma bisa read only, nggak bisa delete. Sorry, nggak bisa write, nggak bisa delete, nggak bisa executable. Jadi tapi dia bisa baca si berkas.txt ini.
Kalau directory 2 ini dia adalah RX ya. Jadi orang satu grup di grup staff ini dia akan bisa baca directory-nya dir 2 dan dia bisa pindah exchange ya atau X tadi ya ke dalam directory 2. Jadi dia bisa masuk ke directory 2 ya. Ini juga sama yang directory 3 gitu ya. Jadi ada si user ya yang sebelah kiri user, grup. Nah, yang terakhir ini others, orang lain. Yang bukan usernya, bukan satu grup, yang lain-lain, orang-orang lain. Ini kebetulan kalau ini RX juga berarti siapa apa saja bisa pindah dan melihat ke directory dir 2 ini. Gitu ya. Sama ya kalau file dia bisa ngelihat tetapi dia sebetulnya hanya bisa ngelihat aja nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi yang boleh membuat berkas ini, membaca, mendelete, menambahkan itu hanya user ID Budi. Orang satu grup hanya boleh baca, orang lain hanya boleh baca juga gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu. Jadi kalau di sistem Unix itu ada itunya ya, ada rules-nya, ada aksesnya ya. Jadi orang mengakses directory atau berkas itu bisa diatur-atur seperti ini. Kalau biasanya di sistem operating system yang lain kayak Windows tuh nggak ada ya konsepnya ini. Ini sebenarnya konsep file system ya, bukan Unix ya, tapi nggak apa-apa. Kita anggap ini sebagai konsep Unix ya, tapi ini sebenarnya konsep file system di Unix ya. Oke ya. Nah, nantinya ini pengaruhnya apa? Nantinya kalau kita membuat meletakkan sebuah berkas, kita meletakkan sebuah dokumen, apa itu ya nanti tergantung dari permissionnya nih, kita sebut permissionnya nih. Jadi dokumennya kita taruh satu directory yang hanya kita aja yang bisa baca atau yang lain-lain boleh baca, tidak boleh nulis atau satu grup boleh nulis dan boleh baca gitu ya. Ya, oke ya. Sampai sini oke ya. Nanti kita bicara ini mengganti-gantinya tapi nantilah ya. Kita ini dulu ya. Oke. Nah, sekarang ini juga ya, kita melihat tampilannya gini tapi kita juga bisa ls minus L C gede. Nah, ini sorry ls minus L F besar aja, F besar, LF. Nah, ini menarik lagi nih. Jadi dia minus LF besar itu dia kalau directory sebelah kanannya ditampilkan slash-nya ini. Oh, dengan cara cepat supaya kita bisa tahu ini tuh directory ya. Kalau yang di atas ini bukan berkas, ini directory. Bahkan kalau kita nggak pakai L, jadi kita misalnya ls minus F, ya, ls minus F, itu bisa kelihatan tuh di sini ini ada directory slash ya, ini bukan. Jadi dengan cepat kita bilang, oh ini directory bukan ini. Ya. Nah, setiap perintah di Unix itu ada option yang ini misalnya minus L, minus LF, minus LC, minus apa gitu-gitu ya. Itu ada. Nah, gimana kita tahunya? Nggak usah dihafal. Nanti ini biasanya yang sering kita pakai itu aja ya. Nanti kebiasaan. Tetapi kalau manakala kita lupa ya waktu itu ya, kita ingin ini caranya gimana? Nah, di sistem Unix biasanya manualnya itu tersedia secara online. Jadi kita bisa nulis manual ya, man ls. Jeleng. Nah, ini adalah itu. Coba ya kita lihat. Jadi man ls dia perintah ls ya. Jadi nama perintahnya apa? Ls. Nah, perintahnya list directory contents. Oke. Sinopsis itu adalah secara singkat ini bentuknya kayak apa aja sih? Oh, ls itu bisa minus, oh bisa macam-macam. Minus ini, minus A, minus ini. Banyak cari pilihannya ya. Dan minus 1, minus persen, minus koma. Oh, ternyata selain minus ini ada lagi ya. Tapi kita juga bisa minus-minus color sama dengan when, nggak tahu nih apa ya. Minus D format apa ya, bisa juga kayak gini. Nah, yang dalam kotak itu kalau kita kayak kotak gini itu adalah option yang tidak harus dilakukan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ini misalnya minus D itu harus ada some kind of format di sini atau perintah apa di sini gitu ya, formatnya apa. Jadi kalau ini minus D harus ada ininya ya, sambungannya gitu. Kalau yang ini nggak ada, minus A itu, minus A gede atau minus tadi kita minus L kecil ya, ini kan ada ya. Minus F gitu ya, ada. Color nanti kita lihat apa ya. Jadi for each operand that names a file, nah ini dan seterusnya. Jadi kita bisa baca ya.
Ini kalau kita mau nextnya kita pakai spasi ya. Jadi, tank, nah itu. Ya, teng, teng, teng. Lagi ya spasi. Kalau mau mundur back, B, back. Kalau mau maju itu spasi, spasi, spasi. Kalau mau selesai nggak usah gini, kita Q, quit ya. Biasanya tuh nanti kebiasaannya di Unix hampir sama lah ya. Spasi ini bisa banyak ya, bisa banyak. Eh, gitu ya. Ya, ya. Coba tadi color apa ya? Oh ya ini jadi ini. Dash dash color apa sih? Oh keluarnya warnanya gini ya, gelap. Kalau daftar gelap ini bisa kita ubah-ubah sih sebetulnya. Gitu. Jadi kita bisa ls apa sih tadi? Kita pengen tahu ya warnanya gimana sih ya? Nah, tadi ini color. Oh ya ini color ini gitu ya. Oke. Ya, bisa di. Kalau kita pengen majunya sedikit-sedikit pakai enter aja. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Jempol kalau nggak ada. Kalau sudah oke. Pak, tadi dari man ls mau baliknya lagi gimana? Oh, Back. B. Kalau mau keluar Q, quit. yuk. Kalau mundur back, B. Oke. Back gitu ya. Kalau mau terus spasi 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 ya. Pak Budi, kok Farah yang ls minus L-nya total 8 ya? Kenapa bisa total 8 ya? Total 8. Mm-mm. Oh, ini tulisan totalnya gini ya. Mm-mm. Oh, berarti direktornya memang ada 8 kalau dilihat. Tapi direknya di sini apa aja keluarnya di sini? Berkas berkas.txt dir 2 dir 3. Oke, nah ls ini sebetulnya dia hanya menampilkan file yang ada, yang kelihatan, tetapi ada file yang hidden. Kalau kita biasanya ls minus la. Jeleng, nah itu keluar file yang ada depannya kita pakai dot, pakai titik itu ini nggak kelihatan. Pasti ada file yang namanya dot di sini. Ada file Hmm. yang lain. Jadi kalau kita buat ya, misalnya kita buat nih, kita buat ya touch, ada file namanya titik konfigurasi ya, konfigurasi gitu ya. Kalau kita ls nggak kelihatan tuh, ls minus l Hmm. juga nggak kelihatan. Tapi kalau Hmm. ls minus a gitu ya, atau ls minus a itu kelihatan berkas konfigurasinya. Jadi di Unix itu kadang-kadang kita pengen ada berkas-berkas ya yang untuk melakukan konfigurasi segala macam yang dia ya kalau kita ls nggak pengen nyampah lah di layar itu pakai dot ya, dot Oke. files. Biasanya berkas konfigurasi itu ada dot files itu. Nah itu nggak kelihatan gitu ya. Pak mau nanya Pak, Ya kalau misalnya bisa misalnya kayak saya tuh tadi keketik ya Pak, jadi totalnya persis kayak Farah banyak gitu Pak, itu bisa mm, dihapus Pak? bisa Oh iya iya. ya. Misalnya saya mau sekarang, nah kalau tadi kita touch itu create, kalau saya mau ngedelete file kita remove rm ya, rm Hmm. dot konfigurasi. Nah itu remove. Nah, itu ya, jadi nggak ada lagi. Kalau saya mau menghapus directory, misalnya saya menghapus directory 3, rm dir 3, dia nggak mau dia. Dia bilang rm itu hanya bisa menghapus file. Kalau saya menghapus directory, dia bilang ini dir 3 is a directory, jadi rm directory dir 3 gitu. Ah, Hmm. iya. Iya. Kita lagi. Kita buat lagi make dir Hmm. dir 3 misalnya. Hmm. Sekarang kita juga bisa mau buat directory lagi di bawah directory 2 ya. Ada dua cara. Kita bisa masuk misalnya cd dir 2, kita mau buat make dir apa lebih apa ya tambahan misalnya, tambahan. Jadi directory lagi ya.
di dalam directory 2. Kita bisa gitu. Atau kita bisa juga langsung di dalam atasnya kita bisa directory di-nya lagi. Di langsung ya, make dir ya, directory 3 di dalamnya itu mau saya create directory juga bisa lagi. Directory apa namanya? Oh, nambah ya. Kalau tadi tambah ini nambah gitu bisa juga ya. Nah, dia di dalam directory 3. Nah, jadi kita bisa juga perintahnya kita nggak usah masuk ke dalam directory tapi kita kasih perintahnya gitu ya. ls-l dir 2 ls-l dir 3 misalnya. Isi dari directory itu isinya apa gitu ya. Nah, sekarang saya pengen ngelis semuanya ya. Berarti saya pakai rekursif kalau nggak salah. ls minus lr kalau nggak salah. Rekursif. Nah, dia tuh ngeluarin semua tuh. Jadi selain dia ngelihat directory kita sendiri ya, kemudian dia ngelihat di directory 2 ya, dia liatin juga di dalam directory 2 ada tambahan, di dalam dari tambahan nggak ada file. Dalam directory 3 ada nambah, dalam directory 3 ya nggak ada file. Jadi R itu rekursif, bisa ngelihat file, bisa ngelihat file directory, kalau di directory ada dia masuk lagi directory-nya lagi, dia list lagi gitu ya, jadi sampai habis semua. Jadi kalau file strukturnya banyak kita pengen lihat nih sebenarnya struktur directory ini kayak apa sih ya? ls minus lr nih bisa. Jadi artinya apa? Artinya perintah l itu ya, ls ini bisa kompleks ya, bisa panjang, bisa gini ya, bisa. Nah, ls itu biasanya kita melistnya itu berdasarkan list nama file. Ya, jadi misalnya saya touch apa gitu ya, txt, pasti dia nanti di urutannya berdasarkan ini dulu ya kalau saya list dengan long ya, long list. Maka yang A-nya lebih duluan dari B-nya ya. Kalau misalnya saya buat lagi touch zebra.txt gitu ya misalnya. Nah, dia diurutkan berdasarkan ini hurufnya ini A, B, D, Z gitu ya. Jadi bahwa dirnya ini directory ya dia karena D-nya lebih duluan ya dia diurutkan gitu. Ya, jadi kalau kita lihat tuh di sini sebelah kiri bisa kelihatan ya ini directory mana yang bukan ya. Kalau mau lagi ls minus l c bisa kelihatan. Ls minus l f ya. Nah, bisa kelihatan mana yang directory mana yang ini. Jadi directory-nya ini diurutkan berdasarkan kalau kita mau dibalik, kadang kita punya directory banyak ya. Wah, kita mau lihat dibalik itu apa ya yang mana yang apa gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di reverse. Atau kita mau lihat berkas yang baru saya buat itu yang mana ya? Ah, itu ls minus ltr ya kalau nggak salah. Sorry. ls. Ya. Nah, ini berarti yang paling atas itu yang paling baru saya buat. Kalau mau dibalik lagi, nah bisa ls ltr. Nah ini biasanya saya seringnya ls ltr untuk ngelihat file yang terakhir yang saya buat itu apa yang paling bawah nih. Itu yang terakhir saya buat atau saya touch itu adalah ls minus ltr. Buat long, t-nya tuh reverse ya. Kalau yang R-nya tuh jadi kebalikannya ya. Kalau yang R biasanya yang terakhir, tapi ini dibalikin lagi ya yang terbaru atau yang terakhir. Bisa dilihat nih jari jamnya nih ya. 932, yang ini 916 ya. Nah, jadi ini LS tadi bisa kompleks ya. Tergantung kita mau pakainya apa. Tapi kan kita tidak perlu ngapal ini dan tidak perlu pakai ini kalau nggak perlu-perlu aja gitu ya. Jadi yang paling kita sering pakai ya LS minus L ya paling. Wah, habis itu yang lain-lainnya nggak perlu-perlu amat kecuali kita butuh. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke ya. Nah, jadi ini kalau saya tunjukkan ininya pas slide-nya tadi ya. Nah, ini ada slide-nya nanti yang saya bagikan itu slide-nya ada gini tadi. Yang kita sudah buat change directory, make directory, remove directory, pwd, ls ya. Tadi ini jadi tidak perlu menghafalkan semua perintah Unix karena sebelumnya ini ada di manualnya ya. Gitu.
Nah, sekarang ini lagi. Nah, sekarang kita coba satu hal lagi. Kita share lagi ya. Mana tadi share saya? Ya, ini kan ya. Udah. Nah, sebenarnya nanti kita akan banyak melakukan editing dengan Visual Code Studio kan tadi kan VS Code ya kita sudah pakai-pakai. Nah, sekarang di Unix ini juga ada editor yang sederhana namanya Nano. Jadi kalau kita tulis Nano, ini Nano karena dulu editor tuh gede ya, terus dikecilin. Editor yang paling kecil, Nano, Nano yang paling kecil. Ada lagi nanti yang Pico ya. Nano misalnya kita mau berkas.txt. Nah, dia akan mengedit sebuah berkas kayak gini. Ini adalah sebuah teks editor sederhana ya. Sederhana. Enter. Dia dapat digunakan untuk mengedit berkas teks. Enter lagi. Ya, kalau mau naik ke atas pakai panah ya. Lumayan sederhana dan cepat. Ya. Nah, di bawahnya itu ada perintah-perintah ya, yang tanda topi ya, tambah topi itu adalah kontrol. Jadi kalau kita mau nge-write itu kontrol write out. Nah, kalau exit kontrol X ya kan, kontrol exit ya. Misalnya saya mau exit, nah nanti kontrol X ya, kontrol X dia bilang, "Hey, ini modified save modified buffer. Ini kan saya ngedit-ngedit nih. Mau di save atau enggak? Kalau Y yes, kalau N enggak, kalau Ctrl C balik lagi. Misalnya saya mau save, saya pencet Y, kan di bawahnya itu ada ya pilihan di bawah sekali ada Y, yes or no. Saya pencet Y. Oke. Terus dia bilang file name to write apa? Nama file yang mau ditulisnya. Berkas.txt defaultnya ya. Jadi kalau kita enter, jeleng, dia akan menulis di berkas.txt. Pak tadi maaf Pak Ya. dipotong sama Farah. Tadi sebelum Y buat di save itu ngetiknya Nano. apa tadi Pak? Nah ini di bawah itu kan ada tuh ya Ctrl X. Heeh. Ini Oh, Control X. ah. Oh, apa sih kayak tanda Nah, topi itu kayak ya, ya. kebalik di atas topi Heeh. itu Topi itu kontrol. kontrol. Heeh. Oh, oke. Jadi nanti kalau filenya panjang itu ada Ctrl V, ini kan Ctrl V itu next page, Ctrl Y previous page gitu ya kalau filenya panjang ya. Ini Ctrl K cut text, Ctrl C apa tuh current position, Ctrl T to spell, ya, spell editornya mungkin bahasa Inggris ya. Justify Ctrl J, saya coba ya Ctrl J apa nih? Dijadiin gini, disambungin ternyata ya. Oh, justify. Oke. Heeh. J lagi nggak nyambung, oke. Jadi dia ini. Kalau undo udah nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Saya Ctrl Z, unknown command katanya. Oh ya udah. Ctrl O. Oh Ctrl O itu kalau kita mau nge-write. Kita yes. Kalau kita mau nge-write ya. Jadi kita nggak mau exit. Tapi kita cuma mau nge-save ya. Nge-save. Kalau kita kan biasanya kalau di ini kan Ctrl S ya. Ini ternyata Mm-mm. Ctrl O. Write out. Ctrl O. Oke. Ya. Jadi kalau kita misalnya harus ngedit-ngedit, pakai Visual Code itu kan lama banget ya, ngeditnya berat segala macam. Pakai ini Nano ini lebih cepat. Ini sebenarnya namanya sebenarnya nggak bukan Nano, namanya Pico. Ya, tapi karena Pico itu lebih kecil lagi. Nano ini ditambahin fitur-fitur jadi dia namanya Nano lah ya. Pak, maaf Pak, Ya, saya mah nggak keluar kayak topi-topinya itu keluar dari mana ya Pak? di bawahnya. Nah, Di coba saya pengen lihat ya. Sebentar saya sok di share screen-nya. Di share sebentar. screen tapi share itunya ya, share terminalnya ya. Oh, share. Sebentar Kan. Pak. Nah, pas lagi share screen, nanti dipilih yang mana terminal yang mau kita share. Hmm, share. Nah, itu kan, nah ini terminal boleh ya kita tulis coba nano, ditulis lagi di situ nano Mau berkas teks. berkas teks. Mm-mm. Oh, iya, iya, Nah, iya, iya, iya. nah Jadi itu kan di keluar sini Ctrl X. Nah, ini sebetulnya kan ini kan kalau ini ya kita masukin terminalnya dari Visual Code Studio, tapi kita bisa juga terminalnya nggak usah pakai VS Code, jadi kita langsung terminal aja supaya oh,
kalau pakai VS Code ya berarti kita tuh lebih berat lagi karena jalanin VS Code juga memorinya habis di komputer kita lah ya gitu ya. Oh, Jadi kalau kita mau ngirit, kita pengen masuk ke komputer terus kita mau edit cepat, nggak usah pakai VS Code Studio, langsung pakai terminal, langsung pakai Nano gitu, bisa juga. oh ya ya ya. Makasih Pak. So kita Nah, di save itu ya berkasnya bentar, tadi, ya bentar. Hmm, Ctrl Ctrl X. Nah, Ctrl X. nah Yes. save yes. Nah namanya berkas, kalau iya enter aja, Yes. enter aja. Bentar aja. Nah udah. Oh ya, makasih Pak. Ya. Nah, jadi kita barusan sudah menggunakan text editor sederhana yang namanya Nano gitu ya, Nano ini. Lumayan lah ya, lumayan sedang cepat, bagus ya. Udah kita exit, yes, oke, gitu. Jadi Nano itu inilah quick and dirty kita kalau suruh ngedit-ngedit, kalau kita mau buat perintah-perintah, nggak usah pakai ini. Bahkan kita ngedit Python pun bisa pakai ini ya, misalnya Nano simple.py gitu ya, bisa juga ya. Ini misalnya print hello world gitu ya, bisa pakai ini kan. Nah, saya save aja, saya gitu ya, bisa, yes. Dah, Python simple salah simple. Oh, bisa kan ya kayak gini. Jadi kalau saya mau ngedit-ngedit sederhana, nggak usah lari ke mana-mana gitu ya, langsung ke sini biar cepet lah ya. Gitu ya. Nah, Bu Eliana tadi itu ya, kan masuknya lewat lewat itu terminalnya terminal Visual Code ya. Tapi nggak harus lewat Visual Code juga bisa. Kalau dari Lubuntu-nya tuh ada terminal langsung bisa juga. Jadi nanti kalau misalnya sekarang udah keburu di sini nih Pak, saya mau Nah, masuk ke terminalnya itu nah masuk. coba exit aja, exit dari itunya dulu Oh, ya, Visual Code, heeh. Tak, exit di X exit semuanya ya. dulu, Heeh. ya. Kan Nah biasanya di terus kiri itu ada menunya ya, di kiri itu ada ya layanan. Nah, coba cari terminal, biasanya gambar terminal gambar atau terminal, di search terminal. Ayo, search ketemu nggak? Yang lain terminal. gimana? Yang lain jalanin terminalnya gimana? Ayo, siapa? Yang mau nih Pak Deden, Andre, Bu Winnie, Michael, gimana jalanin terminalnya? Ayo. Jalanin sampai di terminal di luar VS Code. Ada kan ya? Ada. Ada yang klik kanan open in terminal itu kan. Iya, open terminal itu. Jadi bisa, udah ketemu Bu Elina. Coba di share screen-nya. Ah, Sampai stop sebentar Pak. saya stop saya dulu. Udah ketemukah? Karena ya kalau kita yang kadang kalau kita nggak perlu pakai VS Code ya nggak perlu pakai VS Code. Nah itu benar tuh. Ya jadi di situ ini benar ya Pak Deden gitu. Jadi kita pakai terminal gitu aja gitu. Oh, oh sebentar, sebentar. Saya Jadi salah jadi berarti ya. layarnya kosong gitu cuma terminal enak gitu. Ini Oh, ini lebih bagus lagi nih punya Pak Deden, lebih gede lagi ya ini layarnya. Biasanya kan kecil ya, ini udah gede. Nah, jadi lebih enteng kalau kita nggak pakai apa-apa ya nano aja gitu. Jadi kalau misalnya mau ngedit berkas apa, nano aja cepat. Mau ngedit konfigurasi, nano aja gitu ya. punten Pak, yang saya tuh, Coba. nah ini, Nah ini exit, itu kan ini masih di itu ya. Itu bisa ke file, exit, atau yang kanan atas di. Nah ini exit ya, udah. Ces. oh di sini. Nah ini udah terminal nih sebetulnya. Oh, oh iya iya iya. Jadi harusnya Oke. ketik di sini tadi ya Pak ya. Ya, coba tulis PWD coba. Jadi, Nah, makanya home tadi ya. Coba CD, hmm, coba dir ada nggak di sini? coba di. Ada kan ya? Nah, udah di sini aja. Oh, LS jadi ini minus L LS coba. minus L. Nah, Oh, kan masih ada di sini. iya iya, makasih Pak, Enak di makasih. sini karena kita nggak perlu ini. Kadang-kadang kalau komputernya lemot ya kita ke sini aja. Oh iya iya betul betul. Ya, makasih Pak. Ya. Jadi ini enaknya kita pakai. Itu kalau orang pakai CLI itu senangnya kalau komputernya jelek, komputernya lemot, atau kita dari remote, dari jarak jauh. Kalau dari jarak jauh kan pakai GUI nggak. Waduh, ini internet saya koneksinya lagi jelek gitu ya. Udah aja pakai CLI tadi, pakai terminal. Kita bisa benerin kode, bisa ngantar data, bisa pakai terminal aja. Ya. Nah, mari kita back lagi nih.
Sekarang kita barusan udah ngeliat nano ya. Sebentar saya share lagi. Kan kita tadi udah ngeliat nano kita ya. Ya. Nah kalau kita lihat di dalam berkas TXT tadi, di depannya nggak nol lagi. Karena ini ya, kebetulan saya 126. Itu menyatakan sebenarnya jumlah bytes data di dalam berkas TXT tadi. Karena berkas TXT tadi kita udah isi-isi ya. Nanti kalau kita nano lagi, nambah-nambah ini pasti nambah lagi filenya itu. Jadi kalau kita mau lihat berkas TXT bisa kita buka pakai nano, tetapi ada juga yang lebih cepat kalau kita hanya mau lihat aja. Kita bisa pakai cat. Cat itu singkatan dari concatenate. Concatenate itu nyambungin ya, concat gitu ya. Jadi kalau kita cat berkas ya, maka dia akan menampilkan di layar ini tulisan kita isinya. Ya. Cat berkas. Nah, lagi-lagi perintahnya cat ini taunya dari mana? Ya karena biasa aja sih. Ya karena sering, oh iya saya pengen lihat berkas dengan cepat, cat. Tapi kalau mau ini juga pakai ini juga bisa ya, nano berkas. Nah, ini masih bisa juga ya. Jadi kita bisa pakai nano, karena nano cukup cepat juga ya, dan dia ringan juga, jadi masih oke lah. Ya. Kita bisa tambahkan lagi, tambahkan 1 baris lagi, sehingga filenya menjadi lebih besar saya. Sip. Oke. Kalau saya lihat LS, nah ini kan tuh, jadi sekarang dia 191 di sini ya. Bytes-nya. Terus kalau kita lihat sebelah kanannya ini juga 0946 ini filenya ini last edited tuh jam 9.46 nih, kebetulan kita jamnya 9.46 kan ya. Jadi dia kelihatan, oh ini filenya kapan kita edit tuh, oh 9.46. Berkas teks kita. Gitu ya. Sebetulnya kalau kita cut ya berkas TXT ini udah cukup ya. Ini kalau file kita kecil. Kalau filenya panjang banyak, kita mau ngelihat satu halaman itu bisa pakai more. More berkas TXT ya. Nah itu. Ya di satu page. Ini dia bilang, oh ini udah sampai end. Nah terus dia nggak bisa maju lagi ya. Bisa kita enter atau pencet Q, quit. Standarnya tuh quit ya. Nah, more. Kalau filenya besar, tapi kalau ini nggak usah. Gitu ya. Nah ini bisa kita lihat apa.txt itu 0, berarti ini cuma berkas kosong ya. Zebra.txt ini juga berkas kosong, tapi berkas.txt ini gede ya. Ada isinya lah ya 191. Biasanya itu nanti bisa kalau file kita gede bisa kelihatan angkanya juga gede di situ. Oke, ada pertanyaan kah? Nah, ambil catatan dulu. Oke. Jadi nano text editor tuh ya ini penyelamat juga lah ya kalau kita pengen sistem Unix yang ini. Oke ya, misalnya saya mau merename nih, misalnya saya, waduh ini simple, saya salah nih, bukan simple, tapi simple. Nah, kalau saya mau merename atau memindahkan tempat itu namanya mv, move ya, simple, dan ini jadi simple.py. Nah, kita lihat udah dibenerin tuh ya, move, itu untuk merename tuh MV gitu. Nah dulu saya buat buku kecil ya, ini tahun 90-an saya buat buku kecil namanya Unix Reference Card. Jadi perintah-perintah tadi tuh saya yang tadi ya LS, MV, MACD itu saya taruh di dalam inilah buku kecil ya, buku kecil untuk pegangan untuk kita kalau lagi nyari-nyari apa sih perintahnya. Zaman dulu ya. Zaman dulu tuh digituin karena internet lambat, nanyanya susah, nggak ada dulu internet juga ya. Maksudnya nggak ada yang namanya web segala macam, belum ada. Jadi gimana orang-orang harus buka bukunya tebel-tebel gitu ya. Akhirnya saya buat buku panduan yang kecil gitu yang tipis untuk perintah Unix ini, perintah-perintah Unix. Sayangnya originalnya nggak ada, jadi saya nggak punya lagi reference cardnya ya. Yang tadi LS gitu-gitu. Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada jempol. Jempol. Nah, oke. Nah, jadi gini ya.
Kalau di dalam Unix sebetulnya setiap perintah-perintah tadi ls, mv, dir atau apa gitu ya, itu tuh sebenarnya program. Jadi dia program kecil-kecil, jadi program yang ditumpuk-tumpuk. Jadi programnya banyak sekali. ls program, mv program, pwd program. Jadi semuanya itu program semua di dalam sistem Unix. Bukan perintah yang built-in dalam shell-nya tetapi program tuh. Jadi dia ngakalinnya seperti itu. Dan program itu sebetulnya dijalankan itu berdasarkan dari letaknya tuh. Program itu ditaruh di dalam satu tempat. Nah, gimana kita tahu urutan programnya itu akan dibaca di mana? Nah, biasanya itu di dalam sebuah urutan yang di dalam variabel namanya path. Jadi kalau saya bilang echo $path ini adalah tempat variabel ya. Wah, itu panjang sekali itu. Ya, jadi ini untuk menunjukkan bahwa kalau saya mengetikkan kata ls tadi, dia akan cari pertama di directory namanya opt homebrew bin. Terus habis itu ini titik dua nih membaginya ya. Habis itu opt homebrew sbin. Habis itu user local bin. Habis itu ini macam-macam ya. Jadi ini ada di ini semuanya ada cryptex, ini ada cryptex, ini apa lagi ya. Jadi saya delete lagi ya crypto text-nya ini ya. Ini kan untuk crypto ini untuk PGP ini. Jadi ini adalah path saya dan path yang lainnya pasti beda ya untuk apa mencarinya. Jadi yang saya ini udah lebih kompleks nih. MacBook saya ini kusut pathnya. Yang lain-lain biasanya lebih sederhana ya. Jadi ini. Nah, ini untuk menunjukkan ini $path ini adalah sebuah environment variable ya, environment variable. Jadi di sistem Linux itu ada variabel-variabel yang kita taruh ya di dalam environment path. Kalau saya tulis echo ya, dia nggak ada apa-apa, tapi kalau echo, nah misalnya satu lagi home. Home ini home directory kita. Echo path adalah path, home directory terus apa lagi? Shell. Ya. Itu adalah shell yang kita gunakan. Saya pakainya ZSH, Z shell. Kalau tempat yang lain pasti itu kayaknya bash ya biasanya. Bash. Nah, jadi untuk menunjukkan ini jadi environment variable kita. Nah, ya itu udah. Nah, ada pertanyaan dulu. Jadi kita sekarang ini nanti lama-kelamaan kita akan menggunakan shell juga ya. Karena kita nanti sebagai agak sedikit coder, nanti kita bisa menggunakan ini dengan cepat ya. Kalau kita menggunakan ini dengan cepat. Ada cara lain lagi yang lebih cepat dengan menggunakan GUI pasti ya. Dengan itu ya pakai window-nya. Nah itu memang ada juga sih yang cara dengan cepatnya menggunakan GUI. Tapi yang kita lakukan adalah yang cara cepat dengan menggunakan CLI orang bilangnya, Command Line Interface. Sekarang balik lagi, cerita lagi dulu ya. Teori lagi dulu, balik lagi. Bentar. Share. Ya, jadi tadi ini sudah ya. Kita CD, MACdir, PWdir, ini LS-nya macam-macam. Bahkan kita tadi sudah ini ya tadi kita udah latihan. Oh iya ada latihannya yang belum saya ini kan lagi. Sebentar sebelum saya lupa ya saya catatkan lagi nano ya. Latihan buat ini. Jangan lupa nih latihan editor nano ya. Jadi ini saya inikan dulu ya supaya catatan supaya kita nggak lupa. Oke ya, itu adalah saya belum share juga ya. Oke. Share screen lagi. Oke ya. Jadi ini yang tadi maaf yang ini kita sedang ya. Jadi kita udah pakai ini udah perintah-perintah Unix sudah. Kemudian ini udah ya. Terus kemudian latihan editor nano sudah ya. Nah, sekarang kita ini path juga udah ya, environment variable ini udah. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang graphical user interface ya. Jadi GUI ini dalam perjalanannya kita mulai awalnya kan tadi kita di CLI ya. Jadi tadi kita lakukan tuh command line. Kalau kita ingin cepat-cepat ya udah pakai command line.
Dan bahkan seringkali kalau kita resources kita terbatas, kita pakai command line. Ya. Kemudian, nah kita mulai ke GUI. Sebentar, ini adalah ya, GUI sedikit. Nah, GUI Graphical User Interface. Nah, Graphical User Interface ini sebetulnya awal-awalnya itu dikembangkan di Xerox. Ya, di Xerox itu ya benar perusahaan fotokopi. Jadi yang hebat tuh namanya perusahaan fotokopi yang namanya Xerox dulu di Amerika. Jadi dia perusahaan fotokopi tapi dia researchnya punya komputer. Komputernya hebat-hebat. Cuma dia nggak ngerti komputernya ini mau diapain ya. Dia belajar itu dia buat tuh graphical user interface. Dia bilang di masa depan orang akan menggunakan graphical user interface. Di situnya gambar, nggak kita ketik-ketikin lagi, nggak pakai command line, pakai gambar gitu ya. Terus dia ngajarin pakai mouse juga. Dia buat mouse tuh zaman dulu itu. Tapi nggak populer karena nggak ada yang ngerti tuh ini mouse untuk apa, ini untuk apa. Sampai suatu saat datanglah si Steve Jobs. Waktu itu dia baru membuat Apple II yang mana Apple II itu sama ya ya tadi command line gitu. Terus si Steve Jobs ngelihat, wah ini kok luar biasa ya si Xerox buat kayak gini. Terus dia bawa timnya si Apple itu untuk mengunjungi Xerox. Xerox keberatan awalnya, nggak mau, nggak boleh, kalian nggak boleh lihat ini apa jeroan kami gitu ya. Tapi dipaksa-paksa akhirnya lewat jalur-jalur ininya ya si Steve Jobs akhirnya diperbolehkan. Nah setelah melihat itu si graphical user interface, malulah terinspirasi. Maka orang-orang Apple itu kembali dan membuat yang namanya Macintosh. Ya, yang Mac itu awalnya itu adalah versi baru dari si komputer Apple yang mana dia membuat GUI. Nah, GUI-nya tuh awal-awalnya kayak gini gitu ya. Jadi karena zaman dulu tuh layarnya memang black and white gitu ya. Jadi karena ya memang memori terbatas segala macam, maka dia membuat GUI-nya seperti ini, graphical user interface. Ini awal-awal yang dibuat di Macintosh yang lama tuh kayak gini. Lucu ya, tapi bagus nih, udah bagus pada zaman itu ya. Dah, GUI dibuat, maka kemudian berikutnya lagi yang mau buat Windows buat juga. Mulailah dia buat namanya Windows 3.1 dulu. Kalau dulu kan MS-DOS ya, semuanya pakai ketik. Yang kita lakukan tuh kalau di Unix di shell, kalau di Microsoft itu MS-DOS, ketik-ketik-ketik. Sebelumnya ada lagi namanya CP/M, juga diketik-ketik-ketik juga sama. Dir, ls itu sama lah perintah-perintahnya, beda-beda dikit lah ya. Macintosh keluar dengan GUI seperti ini. Kemudian tak lama kemudian Microsoft buat Windows 3.1. Wah ngamuk lah si Steve Jobs. Dia bilang, wah itu Microsoft nyontek Mac user interface-nya. Terus kata si Microsoft, lah kamu juga nyontek punyanya Xerox gitu kan ya. Jadi ini curi-curian deh. Jadi itu. Jadi graphical user interface tuh kayak gini. Dan dalam perkembangannya kemudian bergeraklah. Yang ini cara si Apple menampilkannya seperti ini. Microsoft dia punya Windows-nya ya 3.1 dengan tampilannya yang berbeda. Kemudian nantinya setelah 3.1 maju-maju NT akhirnya nanti Windows 7 sampai Windows 11 ya. Jadi GUI-nya GUI Windows 11 sekarang. Ya gitu. Jadi ini GUI ada macam-macam ya perjalanannya. Si itu Windows, yang Mac juga perjalanannya panjang juga. Akhirnya dia menjadi seperti yang sekarang yang saya pakai di MacBook saya itu. Jadi GUI itu biasanya dikaitkan dengan look and feel. Ini nggak tahu nih, oh belum ada ya saya tampilkan. Jadi saya belum cerita lebih banyak. Biasanya itu nanti terkaitkan dengan look and feel-nya. Maka aliran si GUI ini ada banyak macam. Kalau di Mac ya terpaksa ikut kata Mac, Windows juga ikut kata Windows. Nah kalau di Linux GUI-nya itu, nah kita punya banyak pilihan. Ada yang misalnya tampilannya itu ya, GUI-nya itu bergantung nanti yang kita sebut namanya window manager. Kan ini ada window-windownya nih. Nah itu dikelola oleh some kind of window manager. Di Linux itu ada dua aliran gede sih sebetulnya. Ada satu KDE, satu lagi GNOME, itu yang besar. Tapi kompleks dia, bagus sekali tampilannya. Kadang orang, saya mah nggak perlu yang gede-gede gitu. Saya cuma perlu untuk mindahin
ini visual code saya pindahin ke sana, ini terminal saya pindahin ke sini. Maka dia hanya butuh window manager yang kecil-kecil aja. Nah, mulailah orang juga menggunakan window manager yang kecil-kecil. Nanti ada yang XFCE namanya segala macam ya window manager. Jadi kayak Lubuntu itu window manajernya dibuat seminimal mungkin sehingga memorinya butuhnya sedikit mungkin, CPU-nya sedikit mungkin sehingga dia bisa jalan nyaman di VMware. Kalau kita menjalankan katakanlah ya full blown Ubuntu atau Linux Mint di dalam VMware bisa nggak? Ya bisa. Kalau komputer kita jelek ya, komputernya cuma i5, memorinya cuma berapa giga, wah itu menjalankannya kayak yang sudah-sudah kita ya, nunggunya lama. Bisa 5-10 menit baru keluar tuh si layar kita ya, lama banget, males ya. Maka orang-orang cari window manager yang kecil-kecilan. Nah ini tergantung dari selera. Makanya look and feel itu di GUI itu sangat ditentukan oleh selera. Makanya alirannya banyak beda-beda ya. Nah kebetulan yang kita pilih adalah Lubuntu ya. Jadi alirannya aliran Lubuntu karena untuk yang kecil aja ya. Supaya snappy, supaya dia bisa jalan dengan cepat. Gitu. Nah, nanti kita bicara sedikit-sedikit tentang GUI-nya. Ada pertanyaan dulu kah? Pak. GUI-nya. Yes. Nggak jadi, Pak. Enggak jadi. Sudah jalan ya. Oke. Jadi, nah sebentar. Udah ya. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, kalau enggak kita balik lagi ke CLI dulu. CLI lagi. Kata Pak Deden, nggak mau. Pak Kenapa? Budi ini nggak, Pak Deden bercanda aja intermezzo. Kenapa Apple lambangnya apelnya digigit? Ini Apa juga filosofinya? ini nggak tahu ya, ini cerita benerannya atau enggak. Jadi dulu zamannya pas si Steve Jobs sama Steve Wozniak itu buat komputer, mereka tuh miskin luar biasa. Jadi dia cuma sanggup makan Apple dan itu ya itu satu. Yang kedua Steve Jobs memang dari dulu dia bukan frugal ya, dia jadi memang aliran-alirannya tuh aliran agak sedikit hippies gitu ya. Yang mana maunya vegetarian yang kayak gitulah. Jadi dia ya itu terkait-kait dengan ya itu katanya makannya dulu Apple aja sih itu. Itu ya, jadi itu aja sih. Jadi radanya itu Apple digigit udah gitu aja. Gak ada. Itu tapi beneran apa urban history atau ini ya beneran atau enggaknya ya nanti kita cari gitu. Si Apple itu. Nah, dulunya juga saya masih punya komputer Apple saya yang lama, Apple-nya juga bentuknya nggak kayak itu tapi Apple komputer itu lebih ini ya, sebentar saya cariin ya. Lebih bagus ini ya, Apple logo, Apple komputer logo yang lama ya. Nah, kalau saya lihat ya. Nah, bentar ya. Ting 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 ting. Mana share saya? Nah, Apple tuh logonya kayak gini dulu, yang beda hijau, kuning, merah itu ya. Ini dulu logonya Apple kayak gini sih logonya. Jadi bukan yang bening gini tapi yang lebih kayak gini. Rainbow, tapi ini dia rainbow zaman dulu ya, bukan rainbow zaman sekarang. Maknanya beda ya. Jadi dia bukan pendukung LGBT ya, tapi dia memang dari dulu kayak gini, dia udah duluan gitu. Nah, namanya kenapa Apple ini juga bikin gara-gara sebetulnya. Nah, nama Apple bikin gara-gara karena dulu pas buat mendaftarkan merek Apple, nggak boleh dia mendaftarkan merek Apple karena zaman dulu itu udah ada yang namanya Apple Records ya. Jadi perusahaan rekaman label yang namanya Apple. Nah, itu punyaannya The Beatles. Jadi The Beatles itu sudah punya namanya Apple. Ya, mungkin si Steve Jobs juga agak terinspirasi karena dia penggemar The Beatles juga ya. Jadi dia terinspirasi juga dengan Apple gitu lah, Apple-Applean. Nah, aku mau daftarin nih, nggak boleh kata ini mau daftarkan merek ya, nggak boleh. Oh itu ada Miko, ada Miko. Mau daftarin Apple, nggak boleh katanya. Kenapa Apple nggak boleh? Kan udah ada Apple Records. Jadi dia ditolak. Sampai lama-lama si Steve Jobs itu bilang gini, saya janji saya mendaftarkan merek Apple itu hanya untuk urusan komputer. Karena kalau kita bicara intellectual property kan itu harus merek itu harus didaftarkan ya. Ini merek apa? Untuk apa? Untuk komputer, untuk makanan,
untuk sendal. Makanya ABC itu bisa macam-macam ya. ABC apa? ABC baterai, ABC kecap, ABC saus atau ABC apa ya? Sama juga ya. Kayak Garuda juga sama, Garuda Airlines, kacang Garuda juga gitu ya. Jadi itu pendaftaran itu bisa macam-macam. Oh, ini pada di sana semua ya. Ada Bu Farah sama Pak Deden pasti di sebelahnya di sini ya. Ya, udah dapat komputernya di situ ya. Oh, itu ada Pak Miko juga ya. Lagi kursus Pak, training juga. Lagi kursus juga ya. Iya. Oke ya. Nah, jadi gitu, nggak boleh katanya itu. Terus akhirnya dia ngotot-ngotot, dia bilang, saya berjanji tidak akan menggunakan Apple ini untuk membuat produk musik. Musik silahkan Anda Apple Records, saya Apple Computer gitu. Jadi diperbolehkan. Tapi jadi kacau nih, karena Apple tiba-tiba terjun ke musik dengan iPod, iTunes gitu ya. Wah, itu ributnya luar biasa. Kan dia belum bilang gini, lah dulu janjinya nggak terjun ke bidang musik. Kan udah didaftarkan Apple Record. Jadi Apple tuh nggak boleh terjun musik gitu. Karena model bisnisnya kayak di Indonesia, NIB-nya itu ya. Perusahaan itu ya ini sebetulnya perusahaan ini bergerak di bidang apa? Di bidang komputer. Kok bergeraknya juga di bidang musik? Nggak boleh gitu. Jadi ribut sehingga pada zaman awalnya tuh awal-awalnya tuh iTunes itu nggak ada lagu-lagu dari The Beatles dari Apple Records ya yang nanti ke depannya EMI gitu. Eh, karena awal-awalnya tuh dia tabrakan mereknya. Gitu. Jadi ceritanya begitu. GUI. Nantinya setelah GUI ada lagi ke depannya bukan pakai GUI lagi. Kenapa pakai apa? Nah, pakai karena kan kalau sekarang kalau itu ya CLI itu kan susah ya ketik kita repot lah ya CLI itu. Orang seneng GUI karena gampang ya. Sebelum CLI ada lagi menu dulu pakai menu ya. Teks masih pakai menu tinggal milih-milih dari menu. Cuma ini nggak terlalu ini cepet ya GUI muncul. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau saya pakai jam kayak jam saya gini ya. Wah, ini pakai jam gini gimana caranya? Kalau saya harus ngetik dengan jam gini kan susah. Keyboardnya gimana nih pakai jari jempol saya apa jari saya jempol semua nih nggak bisa ngetik-ngetik gini. Makanya saya paling benci dengan ini kan ini menunya gimana sih ya? Jadi ini sangat tidak berfriendly lagi ya. Karena dia layarnya kecil. Nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau kita mau mencet-mencet ini aja saya udah pusing nih. Ini mencetnya gimana sih ya? Ada pencetan kiri kanan tapi ya kecil sekali. Maka di kemudian hari user interface-nya tidak lagi CLI, tidak lagi GUI, tapi kita ngomong, maka voice ke depannya. Jadi kita bilang ke sini, tolong ya create berkas namanya berkas.txt gitu kita ngomong. Nah, nanti dia nge-touch berkas .NET. Tolong tambahkan di dalam berkas txt itu ya file saya lagi ngedit nih nanti menjalankan program Python gini-gini itu dia bisa kita buatkan kayak gitu ya. Jadi in the future pakai voice command deh. Ini yang akan dalam waktu dekat ya. Kita perintah-perintah. Jadi kalau kita kebayangkan ya, sekarang kalau orang-orang cerita tentang chat GPT segala macam, nah chat GPT itu kayak CLI, kita masih harus ngetik-ngetikin di chat GPT, ya, ngetik-ngetikan. Atau kita search engine juga kan kita ngetik-ngetikin gitu ya. Nanti ke depannya harusnya lewat GUI dulu kan ya, kita GUI dulu, chat GPT pakai GUI gini-gini. Tapi kan malas sekali ya, langsung aja kita ngomong ke si chat GPT atau apa atau yang perusahaan apa yang program-program AI lagi kita pengennya ngomong aja. Ya tolong ini nanti tolong dieksekusi. Gitu. Rekaman lagi. Kita mau ke CLI-an lagi ya. Bentar. Ini mana share-nya? Oh, ini dia. Oke, kita CL lagi ya. Jadi nah, sekarang saya senang CLI ini macam-macam nih. Sekarang saya ini aja show off dulu ya. Kalau tadi editor namanya Nano ya, Nano simple.py. Nah, ya kayak gini. Sorry. Nah, kalau saya sebetulnya pakai editor yang namanya VI. Ini hanya cerita aja. Saya tidak menyarankan ya. VI itu editor yang luar biasa hebatnya, tapi sangat susah makainya. Jadi orang-orang yang lama ini senangnya pakai VI kayak saya senangnya pakai VI gitu ya. Ini sangat cepat untuk melakukan editing ya. Tapi sekarang udah kalah dengan yang lain-lain. Misalnya nih saya mau geser semuanya depannya ini mau saya geser ke kanan. Nah, saya bisa gini search depannya ini saya ganti dengan tab gitu ya. Agak 4, 5 lah nggak usah tab. Blank. Kayak gini bisa ya geser semuanya gitu.
Saya misalnya mau ganti ya kata bagus ya, misalnya udah banyak ya. Ini ada lagi nih, bagus, jelek, bagus ya. Mau saya ganti semua yang bagus saya ganti jelek. Search semua bagus saya ganti jadi jelek gitu ya. Jelek ganti semua. Oh, Jadi ada search and replace-nya tuh dia luar biasa ya, ada macam-macamnya. Ini editor yang sangat advance itu ya, tapi sangat susah makainya. Ya, berwarna jadi, bisa Pak? kenapa? Berwarna. Bisa lah. Kalau orang udah di AVI stuck nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi orang kalau kalau saya senengnya paling ini escape terus ZZ gede, udah keluar. Gitu ya. Ya, jadi itu. Oke ya. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai nano saja ya. Nano itu udah bagus ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau VS Code-nya untuk yang hebat-hebat ini pakai nano udah cukup. Oke. Nah, sekarang sedikit-sedikit nih. Misalnya ya, saya lihat print working directory saya, coba dir. Nah, sekarang sedikit kita bicara tentang atribut. Pak Atribut Budi, Pak dari, Budi, ya. maaf bentar Pak. Tadi baliknya gimana dari VI mau balik lagi Kalau ke dari VI ya kan gini ya. Saya pencet escape banyak aja. Escape dulu ya. Escape berkali-kali dulu ya. Itu untuk pindah ke mode bukan edit ya, udah. Terus habis itu ZZ besar. ZZ besar. Yang Z-nya yang besar 2 kali. Jadi shift ZZ. Oh, oke. Shift ZZ. Cek. Itu udah. Ya, jadi itu ya. Nah, ya. Kan ini udah ya. Jadi saya sekarang ini ya. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang permission. Ya, jadi ini kan saya punya file namanya berkas, yang mana berkas ini bisa saya lihat dan saya write ya, RW. Orang lain boleh read, satu grup boleh read, orang lain boleh read juga. Kalau saya tidak ingin orang lain itu ya, yang orang lain ini tidak mau baca, maka saya ganti dengan perintah chmod. Change ya, chmod misalnya user other minus R berkas ya. Saya tulis lagi ya untuk menunjukkan. Nah, ini jadi R-nya hilang dari sini. Jadi change ya, ini ya. Kalau saya lihat ya, chmod ya. Nah, chmod ya ini. Change file modes or access control list ya, chmod. Nah, ini ada perintahnya apa gitu ya. Jadi kalau mau lihat benernya. Tapi kalau saya hanya ngelihatnya change mode apa? Grup tidak boleh minus, itu tidak boleh read berkas TAT. Oke, maka kalau kita list dia itu hanya RW-nya hanya untuk saya, yang lainnya nggak ada minus. Maka berkas ini terlindungi dan orang lain nggak akan bisa baca berkas saya. Tuh. Ya. Kalau mau saya tambahin lagi, chance mode group boleh read plus read berkas TAT. Jadi dia berkasnya itu ya. Kalau semua orang boleh baca, chmod all plus read berkas. Nah. Kalau semua orang boleh read write, chmod all plus r read write berkas TXT. Nah, ini dangerous nih kalau kita lihat ya. Maka di sini RW ini berarti si selain user orang satu grup atau orang lain juga bisa write. Nah, ini biasanya ini kalau orang-orang jahat dia akan mengubah berkas kita supaya read write banyak ya malware yang seperti itu sehingga nanti bisa ditulis sama orang-orang lainnya. Jadi file kita bisa diubah di trojan gitu ya. Jadi biasanya orang-orang chmod group others minus R W berkas. Jadi ini group dan others dikurangi RW-nya berkas maka hilang tuh. Ya. Ini yang bagus. Nah, ada juga orang yang mengatakan berkas ini kita tuliskan berdasarkan angka heksadesimal. Jadi yang karena di sini ini R ini 1 ya, kalau ada itu 1, kalau nggak ada 0, ini 1, kalau nggak ada 0. Jadi ini ada RWX ya, ini ada 3 ya, 3. Jadi kita bisa ini chmod. Nah,
3. Kalau ini R nih 1 ya, jadi harusnya kan 110 ya. Terus saya mau yang lain boleh baca. Sorry, satu grup, yang lain boleh ya, lagi ini. Jadi dia boleh baca, saya boleh baca, tulis tidak executable. Satu grup boleh baca, tidak tulis, tidak executable. Orang lain boleh baca juga, ini ya. Harusnya kan kayak gini ya, berkas itu. Nah, kalau kita di dalam bahasa heksadesimal, angka heksadesimal 110 ya, ini atau binary itu adalah 7 ya. Ini 7, yang ini berapa nih? 4 ya. Ini 4. Jadi kalau ini nah, chmod 744 berkas. Nah, kalau kita lihat bentuknya kayak gini tuh. 7 adalah kayak ini. Oh sorry, 7 adalah gini ya, 44. Jangan 7 ya, nggak perlu X. Chmod 6 44. Itu ya tadi kayak gini. Nah, ada orang yang menggunakan angka-angka tadi ya untuk melakukan processing ini. Tapi bagi saya confusing. Udahlah nggak usah pakai gitulah ya, nggak usah diingat-ingat gitu. Chmod saya user boleh RWX misalnya ya berkas. Jadi kan tuh usernya RWX ya. Meskipun X-nya kenapa X ya? Ini kan bukan executable, bukan program, nggak apa-apa. Chmod grup minus R berkas. Jadi hanya grupnya yang ini R-nya hilang ya. Chmod saya user minus X. Executable-nya hilang. Jadi kita bisa masing-masing ini tuh bisa kita on off kan ya dengan perintah-perintah chmod tadi. Others minus R. Ya. Nah, yang paling bagus itu biasanya kalau berkas kayak gini ya. Sama directory juga gitu. Kadang kalau kita nggak bisa jalanin program, nggak bisa baca, kita lihat kenapa ya. Oh, file kita memang permissionnya nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ini juga sama, supaya apa? Supaya nggak sengaja. Misalnya kita lihat chmod user ya minus W berkas txt ya. Jadi kan kita cuma bisa lihat. Saya nano nih, nano berkas txt. Nah, saya nulis gini ya, terus saya X gitu ya. Yes, enter. Nah, dia bilang cannot open file for writing, permission denied. Ya, karena itu tidak boleh nulis gitu. Jadi kalau kita punya berkas ya no aja ya. Kalau punya berkas yang kita tidak ingin ketulis, kita buat tidak boleh write. Ya. Supaya secara nggak sengaja ke delete atau apa ya. Ini kalau saya remove juga nggak bisa berkas. Nah, dia nanya nih, override nih, oke nggak saya ini? Oh, dia ngasih tahu, ini nggak ada kamu write-nya. Gimana nih, mau tetap atau enggak? Ya. Kalau misalnya kita paksa ya kita hilang sih memang. Ya. Jadi dia ngasih tahu gitu. Ya, jadi ada banyak perintah-perintah untuk melakukan kayak gini gitu ya. Ada ini lagi, aprekan lagi ya. Di hidden Pak, bisa nggak Pak? Kalau hidden sebetulnya enggak bisa. Kalau hidden ya, kalau mau hidden itu biasanya pakai dot depannya. Jadi misalnya berkas ini mau saya ini ya, move berkas.txt, saya kasih dot berkas.txt, hilang dia di sini. Ada sih sebetulnya. Dot. Kalau saya ls minus a itu ya, LA ini ada sih tuh namanya. Jadi ada sih, cuma kalau di ls minus LA ya ada kelihatan. Tapi kalau kita nggak mau ini ya, kan takut banyak ini ngotorin directory itu ya, kita jadiin dot. Tapi secara berkas ada sih, cuma namanya, jadi kalau ls itu tidak akan menampilkan berkas yang ada dotnya. Nah sama juga, nanti di file manager kita juga ya, itu nggak kelihatan juga. Di apa namanya, kalau kita pakai GUI file manager ya. Gitu ya. Apalagi ya jadi udah. Kalau saya mau copy, ya CP copy berkas apa baru .txt copy ya. CP. Nah, itu copy. Kita lihat nih ls minus l tuh ada baru oh salah txt. Baru rename ya txt. Nah.
Nah, terus di Unix itu banyak perintah-perintah yang ini, misalnya gini, ini baru sama berkas sama nggak ya filenya? Kita bisa pakai div ya. Difference, berkas sama baru ini beda nggak? Kalau ini, nggak beda tuh. Kalau misalnya saya tambahin lagi ya, nano yang baru ya, baru. Ini saya jelek-jeleknya saya taruh di sini. Tidak jelek ya. Saya tambahin gitu ya. Kenapa jelek ya? Nah, saya gitu ya, misalnya saya buat gini ya. Si baru ini kan ya. Oh sorry, nggak boleh ya permission denied. Ya kalau gitu, start ya. Saya exit dulu. Exit dulu. Oke, no. Oke, chmod baru plus. Kalau plus write itu semuanya berarti. Kita lihat lagi ya. Chmod user plus write aja ya. Baru. Oke. Oke ya, baru udah write. Nah baru kita nano. Baru lagi. Baru txt. Ini mah kurang jelek. Nah, kurang jelek ya. Yang ini lebih jelek. Nah, sangat jelek ya. Saya write ya. Yes. Nah, kan jadi beda ya. Nah, kalau saya pengen lihat ini bedanya apa sih? Saya pakai difference antara baru dan berkas. Nah, itu dia bilang tuh. Oh. Jadi kita bisa lihat perubahan filenya. Ya. Nanti itu biasanya kalau kita nanti ngedit filenya file ini mah ini bedanya apa ya? Nah, jadi di Unix itu ada yang perintah div, ls segala macam itu kita sebut namanya utilities, Unix utilities. Sebenarnya perintah-perintah sih. Ya. Misalnya saya pengen cari kata jelek di dalam berkas, grab ya, grab itu ini jelek berkas ya. Itu kata-kata jeleknya muncul. Grab jelek baru ya keluar. Nah, gitu. Tapi ini kan masalahnya gini, kalau saya pakai ini grab itu sangat case sensitif ya. Misalnya grab jelek baru ya. Nggak ada kan. Karena hurufnya huruf besar ya. Kalau ignore case kalau nggak salah ini ya. Ignore case itu pakai i ya. Nah, jadi dia mau huruf kecil mau huruf besar kayak grab minus i itu dia akan selalu keluar gitu. Jadi grab itu untuk melakukan gitu. Jadi menarik ya nih kalau ini. Bandingin dulu harus ada dua filenya. Betul, harus ada dua. Filenya harus ada dua. Oh, harus ada dua. Harus dua. Harus dua-duanya Soalnya tadi Farah coba div baru doang nggak bisa. Nggak bisa, dia bilang mau dibandingkan dengan siapa gitu kan ya. Harus Oh. dia div itu membandingkan. Ya. Kalau misalnya saya bilangin baru berkas dengan simple ya karena sangat berbeda ya. Div ya berkas dengan simple ya emang beda. Jangan beda banget. Yang nggak sama maksudnya. Iya. Kirain tadi kalau yang tadi mau ngecek apa yang baru ditambah tuh apa, Pak? Iya tadi. Jadi kan var-nya saya tambahin di baru ya, baru jadi div antara baru dengan berkas kan ya. Nah, ini bisa kelihatan. Iya, iya. Yang di baru ini, yang di berkas ini itu. Oh. Ya. Dan dia ngasih tahu nih sebenarnya 7,9 itu baris ke-7 sampai 9. Ya. Nah, ini kalau nanti Unix ya senengnya kayak gini tuh. Unix itu kita bisa melakukan processing yang kayak gini. Berkas-berkas yang mana yang beda-bedanya gitu. Satu buku bisa Pak ya? Berapa halaman? Bisa. Cuma problemnya div itu dia cocoknya untuk berkas-berkas yang sifatnya teks ya, txt. Tapi kalau doc nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia kalau file CSV bisa Pak? CSV. VSC nggak bisa juga. Pokoknya kalau doc itu nggak bisa, harus dibandingkannya dengan nggak bisa di dalam doc, nggak bisa. Kalau bentuknya txt bisa. Nah, ini jadi itu untuk melihat berkas segala macam gitu. Kalau mau lihat itu tadi ya more berkas doc. Ini bisa satu ini ya. Kalau div-nya panjang, nah ya kalau di dalam Unix satu file itu bisa disambung-sambungkan, perintah disambung-sambungkan dengan yang lainnya itu dengan menggunakan yang namanya pipe tanda ini ke atas deh. Jadi misalnya saya pengen cat berkas txt saya apakan lagi ya.
saya pipekan ke more gitu ya. Nah bisa. Outputnya dari sikat dimasukin ke more gitu. Bisa juga. Jadi nanti output dari sebuah program, nah bisa ini. Misalnya saya tadi ya, nano. Ya, hello world. Nah saya buat ini aja. Misalnya kita buat lagi ya. For i in range berapa? 10 ya. Atau 50 lah ya, biar banyak sedikit ya. Ini tuh, ini ya, misalnya gini ya. Kan saya jalanin ya Python simple ya. Kan dia panjang tuh. Nah, kalau mau saya ini pipe in ke more supaya bisa kelihatan. Oke. Atau ininya saya kasih angka lah ya. Print i, hello lah ya. Biar seru. Python simple. Kan ya itu ngeprint ini. Saya pipekan ke more. Nah, bisa ini per halaman saya. Ya jadi gampang lihatnya apa ya? Betul. Hmm. Oke. Jadi kalau outputnya banyak ya bisa saya teruskan ke more dulu. Gitu. Nah, si Unix itu enaknya bisa gitu. Kita nyambungin jadi output dari sebuah perintah dimasukkan menjadi input sebuah perintah lagi, dimasukkan sebagai input bisa diterus-teruskan gitu. Oke. Jadi tadi gitu ya. Nah, silakan kalau mau eksperimen gitu, pakai nano silakan kalau mau nyoba. Pakai nano aja. Nggak usah pakai VS Code. Kan kalau pakai gini, pakai VS Code, wah itu ya membunuh nyamuk dengan meriam ya. Ini pakai nano aja. Cobain. Ya kalau cuma gini-gini aja, pakai nano aja. Silakan. Ada pertanyaan lagi dulu. Ngejalaninnya tadi gimana, Pak? Tinggal tulis Python. Nah, simple. Ini saya pipe kan ke more. Ini. Jadi istilah yang tegak itu istilahnya namanya pipe. Kayak pipa ya, pipe. Kok Farah nggak bisa ya? Ada error. Python 3. Bukan. Ya, Python 3. Bisa. Kalau di Farah Python 3, Pak, beda ya? Sama sih sebetulnya. Sama juga. Sama. Cuma saya di Python saya ini udah saya aliaskan menjadi Python 3. Oh. Kita juga bisa sih bilang, saya lupa ya, perintahnya alias kan, alias Python 7 adalah Python 3 misalnya. Jadi kalau saya bilang Python 7 gitu ya, bisa nih. Oh nggak paham ya. Kalau misalnya saya tadi alias Python 7 adalah Python ya. Oh nggak bisa ya, malah kebalik ya. Alias Python 7. Wah ngasih kacau. Wah, kacau nih saya. Aduh, bentar. Alah, sorry. Exit, bentar ya, saya buat lagi. Share lagi, mana share. Ya, kita coba ya. CD coba directory tadi, Pak. Oke ya. Manual alias. Nah, oh nggak bisa ya. Alias kan itu apa ya? Alias Python 3, Python menjadi Python 7 ya. Misalnya ini. Hah? Kok nggak ada? Oh ada ya. Nggak ada ya. Harusnya bisa sih alias ini. Oh karena shell-nya beda. Oke. Alias bullet ini harusnya bisa sih. Tarik perintahnya. Di shell. Oh. Alias. Alias. Ini cuma nggak ada bisa example ya. Ntar saya cari dulu di sini. Sambil silahkan kalau ada pertanyaan saya cari dulu ya. Z cell
alias command. Alias command. Oke, configure and use aliases and nah. Jadi bisa kita buat tadi supaya Python-nya gitu ya. Mana tadi? Alias. Oh, pakai sama dengan. Jadi misalnya tadi maaf. Saya mau misalnya gini ya, alias. Nah, misalnya saya mau buat namanya alias Python 7 gitu ya. Sama dengan Python aja ya, misalnya Python 7. Nah, sama tuh. Jadi saya buat ngarang aja Python 7 simple. Jadi tadi bisa juga kita aliaskan Python 3 menjadi Python. Jadi kita bisa tadi alias Python 3, Python ya adalah Python 3 gitu ya. Kita bisa Python 3 minus apa bisa juga. Jadi nanti tinggal ketik Python. Gitu. Ada lagi. Nah, jadi pakai CLI itu sangat-sangat powerful ya. Kita bisa macam-macam, bisa ngerjakannya macam-macam. Tetapi yaitu tadi banyak perintah-perintahnya yang mana. Nah, saya cari ya, which ls. Oh, ls saya itu ternyata ada di /bin. Oke, saya bilang cd bin. Oh, kalau saya ls banyak sekali tuh perintah-perintahnya. Ya. Nah, ini ternyata itu ada perintah namanya cat cd ya ada cd udah enggak ya cd ls ini ada di sini mcdir ada pwd ada enggak ya pwd ada. Jadi ini semuanya sebenarnya perintah-perintah rm juga sama, rmdir juga sama ya. Gitu. Ya, jadi nanti kita lebih banyak lagi eksplorasi ya menggunakan CLI yang lebih sadis lagi. Tapi awal-awal ini kita ini untuk supaya ini aja supaya nggak ini apa nggak takut ya. Kita nggak khawatir dengan menggunakan ini apa command-command gini. Jadi di Linux justru powerfulnya di sini. Nah, kita tinggal membiasakan diri aja. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita nanti ke yang lebih expert lagi. Nah, kita hari ini kayaknya mau sebentar lagi mau selesai dulu nih. Adakah pertanyaan? Supaya nggak ngebul dulu. Kita ini aja dulu, ambil foto dulu sebentar.